Halo, Tuan Rumah Ada Masalah Besar. Grup Chen diserang oleh Ratu Keuangan. Hong Yan. Sudah ada 10 mitra utama. Mengumumkan pembatalan sepihak. Di bawah grup Chen. 20 perusahaan yang terdaftar semuanya jatuh. Perkiraan kerugian melebihi 10 miliar. Lau Chen. Ada pesan terakhir yang ingin kamu sampaikan. Setelah selesai aku akan mengantarmu. Kamu benar-benar Sosok nomor 1 di Istana Kaisar. Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Keluarga yang hanya keluarga kecil. Bagaimana mungkin muncul sosok sehebat ini? Kamu wanita busuk. Tidak bisa melihat yang jelas. Selalu membuat masalah. Kali ini keluargaku Chen menderita karena kamu. Aku juga tidak tahu. Mengapa keluarga Ouyang begitu hebat? Aku pikir keluarga Ouyang hanya keluarga kecil. keluarga kecil orang kecil. Kalian bisa seenaknya menindas, memiliki kekuasaan dan pengaruh, bisa merasa hebat. Kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Bukan tidak ada balasan, waktunya belum tiba. Ini adalah balasan untuk kalian. Siapa dia? Mengapa membawa orang asing ke rumah? Dia bukan orang asing. Dulu yang bilang aku memperkosa adalah dia, Chen Mei Mei. Ternyata kamu. Ya? Aku? Kenapa kalian berdua bersama? Ouyang Feilong kamu. Jangan salah paham, aku membawanya hanya untuk membuktikan kebenaranku. Ada beberapa hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Wanita ini selalu menjadi kekasih Fang Xiqiang, dan juga manajer bayangan Yayasan Amal Fang. Apakah ini benar? Aku? Mungkin kamu tidak pernah tahu. Pasangan jahat ini selalu berkomplot. Selalu menyakitiku, membuat keluarga Ouyang menderita. Peristiwa keluarga Ouyang kali ini, aku juga menemukan jejak keluarga Fang. Tunggu aku selidiki lebih lanjut. Pasti akan membalas dendam untuk orang tua. Kamu sedang berbicara omong kosong. Padahal dulu, kamu yang memperkosaku. Sekarang kamu malah mengancamku. Tolong, lepaskan aku. Sejak kecil hidupku sudah sengsara. Hanya seorang pekerja biasa. Aku bukan tandingan kalian yang kaya raya. Tolong biarkan aku hidup. Tolong. Adik ini aku. Ada apa, adik? Apa ada masalah di rumah? Kak, keluarga Ouyang kita sudah hancur. Orang tua kita dibunuh. Kakak ipar kita juga diculik. Adik jangan panik. Katakan di mana kamu sekarang. Si Jalang Kecil. Kamu di sini. Akhirnya ketemu juga. Bajingan. Kamu siapa sebenarnya? Kami sudah mencari kamu lama. Hari ini. Biarkan kami bersenang-senang denganmu. Jangan mendekat. Biarkan kakak menikmati dirimu. Lepaskan aku. Lumayan garang juga. Adik ada apa? Adik. Kau teriak sampai serak. Takkan ada yang datang menyelamatkanmu. Berani memukul aku. Adik di mana kau? Kalian cari mati. Aku datang. Kizi siapkan pesawat khusus. Siapapun itu, berani menyentuh keluargaku Ouyang Feilong. Aku pasti akan membuatnya membayar dengan darah. Ya? Panggil kembali 12 Dewa Kaisar. Tunggu kabar dariku. Ya, Ketua Kuil. Wanita brengsek berani memukulku. Bangunlah. Ayo pergi. Ketua Ouyang. Aku dengan tulus memohon. Lepaskan Chen Tianliang. Yang tidak tahu tidak bisa disalahkan. Aku selalu tegas dalam urusan. Chen Tianliang kali ini tidak terlibat. Tapi dia juga membawa orang. Untuk menghancurkan keluargaku Ouyang bisa dimaafkan. Tapi keluarga Chen harus memberikan kompensasi. Ketua Ouyang punya permintaan apa? Silakan katakan. Harta keluarga Chen. 1/5 diserahkan ke kota selatan. Karena kota selatan adalah kampung halamanku. Dalam 5 tahun, aku akan membuat kota selatan menjadi kota utama. Tidak. 1/5. Kau tahu berapa harta keluarga Chen? Banyaknya. 1/3. Kau ini serakah sekali. 1/2. Baik, jangan bicara lagi. Kami setuju. Chen Tianliang. Untuk menyelamatkanmu, keluarga Chen kehilangan setengah hartanya. Tunggu aku pulang lihat bagaimana aku menghukummu. Ngapain masih diam aja? Cepat bawa dia pergi. Mas, tungguin aku. Mas, jangan tinggalin aku. Mas. Fitnah. Sekarang masih aja banyak mulut. Fang Xiqiang, orang kaya kamu. Aku baru pertama kali lihat. Bukan udah kubilang, aku punya rencanaku sendiri. Pulang sama aku yang urus ini. Kamu gak bisa lawan orang licik kayak dia. Yunye. Kamu harus percaya sama aku. Aku benar-benar difitnah. Benarkah fitnah?
Terus gimana dengan bukti Zhao Taigang itu? Sama urusan keluarga Kamu mau jelasin gimana? Itu nggak mungkin bohong. Yunye. Sudah kubilang kamu masih terlalu muda. Zhao Taigang, ITU. Ngomong langsung sama kamu. Nggak juga. Tapi, ada capnya. Cap. Cap Yang Ukraine Lobak ITU. Kamu mau aku kasih satu keranjang? Fang Xiqiang. Kamu cari mati. Lihat ini. Dia ketahuan. Dia mau bunuh saksi. Felong lepasin aku. Ouyang Felong, kamu berani sentuh dia. Hari ini aku nggak bakal maafin kamu. Yunye. Kamu nggak percaya sama aku. Aku berterima kasih kamu udah nyelamatin aku. Tapi, urusan satu jangan dicampur. Sekarang rumah kita berantakan. Seharian tidak melakukan apa-apa. Aku akan keluar mencari pekerjaan. Karena sekarang ada begitu banyak hal. Jadi kamu harus istirahat yang cukup. Lagi pula, kamu sekarang sedang hamil. Ada apa? Apa kamu meremehkan perempuan? Jangan kira karena aku adalah perempuanmu, kamu bisa mengendalikanku. Aku juga harus bersuara untuk diriku sendiri. Kamu mau apa? Dengar-dengar Dana Kaisar sudah mendarat di kota selatan dan sekarang sedang merekrut. Aku berencana untuk wawancara. Lagi pula, sebelumnya juga pernah bekerja di keluarga Ouyang. Kamu mau wawancara di Dana Kaisar? Ada apa? Ada masalah? Tidak ada masalah. Ketua kuil mengalami masalah. Ada apa? Adikmu meninggalkan keluarga Ouyang malam ini. Katanya mau bertemu dengan pria ini. Orang kita mencoba mencegah tapi tidak berhasil. Ketika mengikuti ternyata, dia sudah dibius. Ditarik ke dalam mobil. Menghilang tanpa jejak. Apa? Baik. Zhao Taigang. Ini pilihanmu sendiri. Kalian tunggu saja. Keluarga Chen di ibu kota. Segera berkempil. Pasti akan menghancurkan kota selatan kalian. Ayo kita pergi. Tunggu. Kamu pikir ini tempat apa? Mau datang-datang mau pergi-pergi. Anak muda. Aku menyarankanmu untuk lebih rendah hati. Jangan memaksa keluarga Chen untuk bertindak ekstrim. Aku Ouyang Felong, bertempur di tengah darah dan mayat selama bertahun-tahun. Dari bawah sampai ke posisi ini. Tidak pernah tahu apa itu rendah hati. Qizi. Hancurkan mereka. Kirim ke rumah sakit Yafeng. Biarkan mereka bertemu dengan Nyonya Chen. Kamu ini. Siapa yang berani menyentuh? Ouyang Felong. 5 tahun lalu. Kamu hanya anak buahku. Seeker Simet. Sekarang kamu berani memperlakukan saya seperti ini. Apa yang saya lakukan padamu? Saya Ouyang Felong selalu jujur dan terbuka. Tidak pernah menyakiti siapapun. Bagaimana kalian memperlakukan saya? Bagaimana kalian memperlakukan keluarga saya? Bagaimana kalian memperlakukan istri saya? Kamu ini membalas budi dengan kejahatan. Tidak tahu terima kasih. Kamu yang tidak adil. Saya. Manajer besar, cepat selamatkan saya. Saya percaya kakak saya. Dia pasti difitnah. Baik. Hari ini jika dia bisa mengatakan apa yang terjadi saat itu, saya akan percaya kalian. Roh orang tua di surga juga akan melihat. Ulangi kata-kata sebelumnya. Jika tidak, kamu tahu apa akibatnya. Saya tidak berani berbohong. Dia difitnah tidak bisakah? Dulu hanya bicara sembarangan. Tolong jangan bunuh saya. Masih berani bicara dengan nada Ouyang sinis. Felong, kalian sudah cukup. Kalian masih berakting. Semakin kamu seperti ini, saya semakin percaya kakak angkat saya. Hari ini lepaskan dia. Masalah ini, saya anggap tidak pernah terjadi. Nyonya, dia berbicara omong kosong. Ada apa? Lepaskan dia. Saya tidak pergi. Jika saya keluar dari pintu ini, akan dibunuh oleh mereka. Pergi. Jika ada masalah aku yang tanggung, Ouyang Felong. Jika hari ini kamu berani menyentuhnya, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Demi anak dalam kandungan. Berbuat baiklah. Baik. Qizi. Biar dia pergi. Kepala keluarga Chen. Aku tidak bercanda denganmu. Aku serius. Aku tidak bisa bicara banyak. Nanti aku kirimkan fotonya. Seperti itu. Aku tutup dulu. Nyonya dan santai. Sudah pergi ke Nancheng. Kepala keluarga. Ya. Penyakit Nyonya. Dikatakan sudah menemukan donor di Nancheng. Sial. Siapa yang berani menyentuh keluargaku Chen Tianliang? Aku akan membasmi seluruh keluarganya. Kepala keluarga. Mohon tenang. Berikan perintah keluarga. Semua kekuatan keluarga Chen. Di daerah pesisir, semua berkumpul di Nancheng. Kepala keluarga. Ada masalah di Nancheng. APA Masalana. Keluarga kami Chen. Semua jaringan di Nancheng telah diputus. Semua perusahaan dibeli oleh kekuatan misterius. Telah diakuisisi. Kami kehilangan semua kendali. Di Nancheng. Apa? Jangan bohong.
Masih istana kaisar. Kamu pikir kamu adalah pemilik istana kaisar? Itu adalah salah satu perusahaan di dunia. Dia bisa membuatku menjadi pegawai kecil. Aku sudah sangat puas. Kamu masih tidak percaya. Kamu tunggu saja. Nanti kamu akan tahu. Sudah, tidak marah lagi. Oh iya, aku harus menyelamatkan adikku. Baik, cepat pergi. Caraku ini namanya memancing ular keluar sarang. Chang Cheng, apakah itu kamu? Jangan Chang Cheng. Jangan bercanda seperti ini. Baik-baik saja. Aku tahu kita sudah sampai di tahap membicarakan pernikahan. Tapi sekarang aku benar-benar tidak punya mood untuk bermain game seperti ini. Keluargaku sedang bermasalah. Apakah kamu tidak tahu? Seharusnya kamu sangat senang. Apa maksudmu? Aku semua ini demi kebaikan keluarga Ouyang. Baik. Acara amal ini diselenggarakan oleh keluarga Fang. Semua sumbangan masuk ke dana amal keluarga Fang. Tapi yang tidak kalian tahu adalah, sedikit pun, dana amal keluarga Fang tidak digunakan untuk amal. Ouyang Feilong, kamu berbohong. Kizi. Aku punya flash disk di sini. Ada beberapa foto menarik di dalamnya. Fang Xiqiang. Aku hanya menyelidiki sedikit. Sungguh membuka mataku. Untungnya aku sudah siap. Bagaimana mungkin? Pemimpin kuil, Yani 13 Needless, sangat menguras energi. Anda baru saja mengalami trauma mental. Mungkin. Tidak apa-apa. Tunggu aku keluar. Aku tidak ingin rumah sakit ini. Masih ada yang bisa berdiri dan berbicara denganku. Bawahan mengerti. Mohon tenang Pangeran Qixi. Penjaga Liu, keluarganya pemilik toko kami, telah dianiaya oleh orang-orang jahat ini. Nyonya pemilik kuil hampir kehilangan 2 nyawa. Dia sendiri juga mengalami trauma mental. Bagaimana aku bisa tenang? Aku ingin membuat rumah sakit ini menghilang selamanya dari peta. Kamu tidak bisa menghentikanku. Kuil Kaisar. Keluarganya pemilik kuil. Penjaga. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Cepat. Beritahu pemilik kuil Ouyang. Ya. Yunie. Perut yang besar ini, berani sekali membiarkan kakak ipar turun. Itu karena kakak ipar sangat merindukanmu. Katanya masa kehamilan sudah lama. Kenapa belum keluar juga? Hati-hati. Aku dengar dulu. Anak ini sangat merindukan ibunya, tapi tidak memikirkan ayahnya. Kalau tidak keluar aku akan memukul pantatmu. Jangan main pukul-pukul. Dia sangat pemarah. Kurasa mirip denganmu. Anak pemilik kuil Kaisar. Mungkin orang biasa. Oh ya, kamu pernah bilang padaku, kamu akan menemaninya tumbuh besar. Kuil Kaisar yang besar itu. Apakah kamu bisa melepaskannya? Aku juga tidak ingin ada penyesalan lagi. Aku sudah menyerahkan kuil Kaisar pada saudara-saudara untuk mengurusnya. Aku akan dengan tenang melihatnya tumbuh besar. Lagi pula, kita punya hal yang lebih penting, terutama kamu. Apa maksudmu? Kamu tidak mengira kalau kita cuma punya satu anak laki-laki kan? Aku ini ketua asosiasi pengembangan kota selatan. Kita harus mendukung kebijakan. Banyak anak banyak rezeki. Mau punya anak kamu yang melakukannya sendiri. Santai saja kakak ipar, kamu bisa punya lebih banyak anak. Aku akan bantu urus mereka. Begini saja, suruh kakakmu untuk mencari Qixi dan Hongyannya. Bagaimana? Jangan bicara sembarangan. Sayang, ada apa denganmu? Aku mau melahirkan. Cepat antar kakak ipar ke rumah sakit. Ayah, ibu. Kalian di alam sana. Harus menunggu untuk melihat aku. Balas dendam untuk kalian. Memulihkan nama keluarga Ouyang kita. Ngomong-ngomong kak, harta keluarga Ouyang sudah dipindahkan. Dipindahkan? Apa maksudnya ini? Kak,
Keluarga Ouyang sedang dalam masalah besar. Situasi genting kakak ipar tidak ingin keluarga Ouyang hancur. Di tengah panik, dia memindahkannya ke Fang Xiqiang dari keluarga Fang. Anak itu yang dulu menuduhku melakukan pemerkosaan bertahun-tahun seperti ini. Mengapa Yunie masih berhubungan dengannya? Kak, jangan marah dulu. Selama bertahun-tahun ini, Fang Xiqiang juga telah membantu keluarga Ouyang kita dalam beberapa hal. Kakak ipar juga terpaksa melakukan. Situasinya sangat mendesak waktu itu. Besi malam ada acara amal. Fang Xiqiang juga akan hadir. Nanti kita lihat situasinya. Masih ada urusan. Keluar sebentar. Apa perintah dari pemimpin istana? 5 tahun yang lalu, saya dituduh memperkosa seorang wanita. Karena hal ini, keluarga yang mendapat banyak hinaan di kota selatan. Masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Tunggu sebentar. Selidiki satu orang lagi. Namanya Fang Xiqiang. Ya, Tapi dia, Keluar dulu. Saya sendiri sedang bingung. Saya ingin bertanya sendiri. Anda sendirian di sini sangat berbahaya dengannya. Saya jamin sendiri jika ada masalah. Tidak perlu Anda bertanggung jawab. Jengga tidak. Cepat pergi. Anda berani menyentuh rambutnya. Saya akan membuat Anda bahkan tidak bisa menjadi hantu. Yunie jangan marah. Ayo duduk. Kita bicara pelan-pelan. Yunya, tenang-tenang. Jangan marah sama anak nakal ini. Kita duduk. Bicara baik-baik. Minum dulu. Kak, kenapa aku merasa minuman ini ada masalah? Apa adik? Kamu pikir tubuhmu belum pulih? Hari ini marah besar. Pusing ini. Sangat normal. Benarkah? Kenapa aku merasa semakin pusing? Semakin pusing bagus. Bagaimana kalau berbaring istirahat sebentar? Ayo. Aku suka kamu sudah 10 tahun. Akhirnya aku berhasil. Kak, Berhenti. Turunkan wanita itu. Atau aku akan membunuhmu. Wanita yang aku incar hari ini. Siapa yang berani menyelamatkannya? Kenapa? Mau jadi pahlawan penyelamat wanita cantik ya? Hotel ini masih mau buka apa tidak? Tuan Chen, ini bukan urusan kami. Dia yang mau menyelamatkan sendiri. Orang ini entah dari mana. Muncul tiba-tiba. Masuk langsung bilang mau cari Ouyang Hong. Hei bocah. Kalian kenal. Pakar Mujang. Dia adikku. Sisa-sisa keluarga Ouyang. Salahku. Kenapa dulu tidak habisi sampai tuntas? Kamu, berlututlah di hadapanku. Akan kuajarkan apa itu keputusasaan. Kizi. Kamu tahu bagaimana menulis karakter? Mati. Wahai wanita cantik nan jelita. Sayang sekali. Meneer Chen, kalau istrimu tahu, akan ribet. Lao Qi, Lao Qi bangun. Kamu gimana? Keponakan dia kayaknya sudah tidak bisa. Memang sampah. Paman Fang, sekarang gimana? Dia tidak akan mati. Kalian sekarang bisa menyerahkan Ouyang Feilong. Meskipun kamu menang, lalu kenapa? Adikmu ada di tanganku. Cepat lepaskan anakku. Dan kill Yarkin. Kalian memang tidak bisa dipercaya. Yunie, inilah cara kerja keluarga Tian. Kamu mau berdebat dengan mereka. Mereka bicara soal pergelangan tanganmu. Mereka bicara soal keberanianmu. Jahat dan tak tahu malu. Hina. Drama sudah hampir selesai. Tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Sudah selesai belum? Mr. Ouyang. Miss Ouyang, sudah kami selamatkan. Satu-satunya tumpuanmu sudah tidak ada. Tidak mungkin. Pergi lihat adikmu. Dia cukup terkejut. Sudah diselamatkan. Tidak. Ini tidak mungkin. Sial. Telepon tidak bisa dihubungi. Seluruh kota selatan ada dalam kendaliku. Bisakah kalian menyembunyikan seseorang? Kizi. Bawa Fang Zixian dan wanita ini ke rumah sakit. Hati mereka kotor. Cuci bersih-bersih. Apa yang kalian lakukan? Jangan-jangan. Ouyang Feilong, kau akan mati mengenaskan. Ahukah kau? Mengapa kau dan kakak iparmu tidak apa? Ah, Mengapa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. kau tidak akan bilang karena kau kan. Bukan karena aku, karena siapa lagi? Omong kosong. Jelas-jelas kakakku yang menyelamatkanku. Apa hubungannya denganmu? Kakakmu itu pemerkosa. I've kill Yarga Ouyang. Dia bisa apa menyelamatkan kalian? Oh iya,
Dari mana kau muncul? Apa hubungannya denganmu? Jangan banyak omong. Keluarkan yang sudah kau makan. Oh Ouyang Feilong, kamu hari ini datang untuk bikin rusuh ya? Fang Xiqiang, aku datang bukan untuk berdebat sama kamu. Aku mau ambil kembali harta keluarga Ouyang. Disambangkan. Udah nggak ada. Sumbangan nggak dihitung. Yang udah dimakan muntahin lagi. Lihat nggak lihat? Ini namanya kaya tapi nggak punya hati. Nyumbang dikit uang kenapa? Nyumbang ke daerah miskin. Bisa nolong banyak anak-anak. Kamu nyumbang dikit uang. Malah ribut kayak mau mati. Bener. Nggak cuma kamu doang yang nyumbang. Nanti kira Siniwa juga pekong nyambang. Apalagi si Fang Dashao. Malah yang paling depan nyumbang. Kalian paksa secara moral. Keluarga Ouyang nggak bisa ngeluarin sebanyak itu. Nggak punya apa-apa. Kalian masih mau rebut harta kita. Kamu nggak punya hati nurani. Kamu berani mukulin aku. Mukulin kamu kenapa? Kamu siapa sih? Keluarga Chen aku yang tangkep. Fang Group aku yang ambil. Kalau berani hadapin aku, kamu cari Zhao Taigang ngapain? Anak muda. Aku nggak peduli kamu siapa. Kamu hari ini peko mari. Sekarang. Langsung. Segera. Bana dia. Lauki maju. Saya Lauki. Mohon bimbingannya. Buat ngadepin sampah kayak kamu. Aku doang cukup. Sombong. Cobain skill bawahanku. Mohon bimbingannya. Ayo mari kita mulai. Lauci. Kamu bisa nggak sih? Gak berguna. Kepala rumah tangga. Wanita ini terlalu hebat. Rakinku. Nggak ada gunanya. Gak berguna. Zhao Taigang. Benarkah harus bergaul dengan anak ini? Apa maksudmu bergaul? Tuan Ouyang menghabiskan 500 miliar. Berinvestasi di kota selatan. Apakah keluarga Chen bisa melakukan itu? Tampaknya selama ini. Keluarga Chen. Sebenarnya sudah melakukan apa? Jangan lari. Kejar mereka. Aku akan menabrakmu. Selamat datang Tuan Kuil Kaisar. Bangunlah. Tuan Kuil, daftar kuat internasional telah diperbarui lagi. Selamat Anda tetap di posisi teratas. Tuan Kuil. Grup Keuangan Internasional. Telah diakuisisi oleh Hongyan. Total kekayaan kuil kaisar saya. Meningkat 1 triliun. Tuan Kuil. Kekuatan bawah tanah Eropa. Kuil Bulan. Ingin bergabung dengan kuil kaisar kami. Ingin mendapatkan perlindungan kami. Serahkan ini kepada 12 utusan dewa. Biarkan mereka yang mengurusnya. Aku akan pulang. Baik. Tuan Kuil, 5 tahun lalu kamu pergi jauh karena difitnah. Sekarang kamu berada di bawah 1 orang. Di atas ribuan orang. Kaya Rhea, TAPI, seperti memakai baju mewah di malam hari. Bawahanmu mendukungmu. Peristiwa 5 tahun lalu sangat mempengaruhi keluargaku. Selama ini aku merasa bersalah kepada mereka. Apalagi, istri saya sedang hamil. Tuanku, apakah bulan ini Anda? Saya memutuskan untuk memberikan keluarga Ouyang anak laki-laki yang gemuk. Benarkah? Tuanku, saluran khusus Anda. Hei kakak, tolong aku. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Mohon perintah tuanku. Perintahkan Hongyan untuk mengakuisisi semua aset keluarga Chen di Nancheng dengan segala cara. Temukan bukti pelanggaran hukum. Ya, Perintahkan Huo Feng untuk menyisir seluruh Nancheng. Cari tahu orang-orang dari keluarga Chen di ibu kota. Satupun jangan ada yang tersisa. Akhirnya bawa mereka semua ke rumah sakit. Tunggu saya untuk membereskannya satu persatu. ya. Perintahkan Lei Shen, jaga seluruh rumah sakit. Siapa yang berani menyelamatkan, bunuh tanpa ampun. Bahkan seekor lalat pun, jangan biarkan keluar. Ya, Qi Zi, antar kami pulang. ya. Kepala keluarga, silakan angkat telepon. Oh. Halo. Kepala keluarga Chen. Saya penjaga Nancheng. Zhao Taigang. Oh Xiao Zhao. Apa yang membuatmu mencariku? Kepala keluarga Chen. Anakmu dan istrimu dalam masalah. Sekarang, hidup lebih buruk dari mati. Omong kosong. Di dunia ini,
Sai Pa Yang Berni Minain Ta Kilyarga Chen Tianliang, Zhao Taigang. Jika kamu tidak bisa menjelaskan dengan jelas, aku lihat kamu menjaga ini. Enggak mau lagi ya. Ibuku kena kanker. Perlu operasi cangkok ginjal. Tapi, di seluruh negeri nggak ketemu. Golongan darah yang cocok. Akhirnya ketemu juga. Yaitu Liu Yunye. Jadi demi dia, kamu mau hancurin keluarga Ouyang. Enggak. Liu Yunye hamil. Nggak bisa operasi cangkok ginjal. Ibuku nggak bisa nunggu lama. Cuma bisa maksa dia. Kalau Liu Yunye mati, keluarga Ouyang pasti nggak bakal diam aja. Jadi harus dibabat habis. Oke. Keluarga Chen kejam banget, tapi kalian salah pilih orang. Tuanku, tolong tenang. Kami akan segera menyelamatkan Nyonya. Panggil 12 dewa penjaga. Aku mau dalam 1 jam blokir seluruh kota selatan. Orang-orang keluarga Chen gak bakal ada yang selamat. Biar mereka nggak bisa kabur. Baik, Tuanku. Aku mohon maafkan aku. Tolong ampuni aku. Aku salah. Tuanku, bagaimana kita harus menangani orang ini? Tuan, ampun Mbak. Ampun aku salah. Aku nggak berani lagi. Maafin kamu. Gak semudah itu. Tuanku, kamu serius? 5 triliun. GDP kota selatan setahun. Nggak sampai 1 triliun. Sekarang, bisa bicarakan. Baiklah. Sebenarnya, aku ingin jadi master air. TAPI, ketua kuil ini sangat tulus. Sepertinya, aku harus ikut campur. Aku bilang, Maka katakan semua yang kamu tahu. Semuanya. Jangan ada yang disembunyikan. Tenang Ketua Kuil. Aku akan ceritakan semuanya. Tanpa ada yang terlewat. Baik. Cepat katakan. Kakak, kamu sudah kembali. Aku baru saja selesai. Cepat duduk. Semuanya sudah jelas. Orang jahat Fang Xiqiang. Ouyang Feilong. Kenapa kamu selalu mengejar Fang Xiqiang? Ya, kakak angkat pernah menyukaiku. Tapi sekarang aku sudah menikah denganmu. Aku sudah menganggapnya sebagai kakak angkat. Itu kakakku. Yunye. Kau tahu kenapa 3 raksasa memilihmu? Tahu ginjalmu lebih cocok untuk Nyonya Chen. Kenapa? Sampah. Kepala keluarga sudah mencari tahu. Nyonya, Tuan Muda, Chen Meimei, dan keluarga Fang. Semua ada di rumah sakit ini. Tidak bisa diterima. Nan Cheng, benar-benar tidak ada hukum. Ini mau melawan keluarga Chen. Berjuang sampai akhir. Kepala keluarga, Ouyang Feilong ini, pasti tidak sesederhana itu. Keluarga Fang menyerbu rumah sakit untuk menculik orang. Menyerang sebanyak 35 kali. Setiap kali pasti gagal. Pasukan kita juga hancur. Apakah semua ini adalah ulah Ouyang Feilong? Aku dengar. Jengga APA. Aku dengar di selatan kota. Baru-baru ini muncul banyak wajah baru. Aktivitas mereka sering. Beberapa aku kenal. Mereka semua adalah bos besar internasional. Benar. Mereka masing-masing memiliki reputasi besar di dunia internasional. Memiliki satu identitas yang sama. Yaitu, bekerja untuk Istana Kaisar. Kepala keluarga Ouyang Feilong itu, benarkah adalah pemimpin Istana Kaisar? Hah? Tidak mungkin. Pemimpin Istana Kaisar. Seperti apa orangnya? Bagaimana mungkin? Adalah seorang pemerkosa 5 tahun yang lalu. Kau punya 5 tahun. Bisakah dari sampah menjadi raksasa dunia? Kekuatan harus dibangun. Keluarga Chen telah berakumulasi selama ratusan tahun. Baru menjadi 3 raksasa. Tapi apapun itu, Ouyang Feilong itu pasti bukan orang biasa. Sudahlah. Temui saja dia. Lihat dia punya apa. Kamu menghalangi aku untuk apa? Kamu menyakitiku. Kamu tidak bisa pergi hari ini. Ouyang Feilong, kamu tunggu apa? Lepaskan aku sekarang. Istrimu sudah bilang, kalau ada apa-apa denganku, dia nggak akan memaafkanmu. Bahkan akan bercerai denganmu. Main-main kayak gini sama aku. Masih aja keras kepala ya. Aku kasih tahu ya, jangan macam-macam. Di siang bolong. Mau berbuat jahat lagi ya? Aku akan teriak loh. Gak bisa dipungkiri. Kamu memang licik. Lihat sekelilingmu baik-baik. Ada orang gak? Orangku sudah membersihkan sekitarnya. Radius 5 km. Sudah jadi wilayah kekuasaanku. Jangan gegabah dong. Sebenarnya, kamu bisa nggak mati. Kalau mau membongkar Fang Xiqiang, bisa selamatkan nyawamu. Tapi, kamu sendiri yang cari mati. Pemimpin. Aku akan mengantarnya ke akhir hayatnya. Jangan. Aku salah. Ouyang Feilong. Aku mau membongkar. Aku masih muda. Aku nggak mau mati. Dia masih mau diselamatkan nggak? Aku Ouyang Feilong ngurus sesuatu. Nggak pernah kasih kesempatan kedua. Antarkan dia ke tangan Fang Xiqiang. Kasih tahu dia, pokok plus bunganya. Selama ini aku mau hitung sama dia. Ya, Semuanya lihat enggak?
Pelaku pemerkosa ini masuk penjara 5 tahun. Keluar masih aja nggak berubah. Di acara sekelas ini, masih aja kasar kayak gini. Orang ini sengaja bikin kamu marah. Dia benar-benar licik. Licik. Licik itu hanya untuk yang lemah. Tapi yang kuat harus berhadapan langsung. Sudah kepepet. Aku akan menggusur hotel ini. Oh Yang Feilong, kamu ngomong apa sih? Kamu nggak mau nyumbang udah. Malah bilang mau menggusur hotel ini. Kamu siapa sih? Benar, orang yang nggak bisa berubah. Ayahmu mati, ibumu mati. Kupikir itu karma. Kamu mau ngapain? Tuan Fang, orang ini gila. Cepat tangkap dia. Benar-benar gila. Sekarang ini bukan soal siapa yang paling kuat. Aku kasih kamu 2 pilihan. Serahkan harta keluarga Ouyang, atau berlutut dan mati. Ouyang Feilong. Yunie, kamu kenapa? Anakku, Nyonya, anakku, nyonya. maaf aku salah. Aku menyesal, aku mau menyerahkan diri. Tolong maafkan aku. Nyonya, lihat aku. Aku Chen Liang. Beberapa hari nggak ketemu. Kamu kok jadi begini? Kamu kan nyonya besar keluarga Chen, yang di atas 1 orang di bawah 10.000 orang. Nyonya besar. Chen Tianliang, kamu kok baru datang sekarang? Maaf aku ceroboh. Kupikir Ouyang Feilong cuma seekor belalang kecil. Asal kirim orang aja bisa selesai. Ternyata aku harus turun tangan sendiri. Kamu lihat, anak kita sudah hancur. Seperti setengah manusia setengah hantu. Dokter bilang, hidupnya akan seperti ini selamanya. Ouyang Feilong, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Tianliang, maaf aku seharusnya tidak memukulmu. Hari-hari ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupku. Penghinaan terbesar. Kamu tidak tahu berapa banyak aku menderita. Kamu harus membalas dendam untukku. Tenang. Pasti. Ouyang Feilong, kamu ingin aku menyesal. Aku menyesal apa? Orang rendahan. Ya memang rendahan. Kamu yang terkutuk. Tianliang, kita harus menyerang keluarga Ouyang. Musnahkan seluruh keluarganya. Pemimpin. Baik buruk akan ada balasannya. Nyonya dan Chen santai dikurung. Tenang selama mereka dikurung di selatan. Aku yakin keluarga Chen tidak akan ikut campur. Aku akan membuat mereka ibu dan anak menderita lebih dari mati di penjara. Bertobat di balik jeruji besi. Pemimpin. Ini adalah perjanjian yang ditandatangani keluarga Chen. Dalam 2 tahun ke depan, akan menyumbangkan dana ke kota selatan secara bertahap. Jumlah uang ini tidak sedikit. Aku yakin keluarga Chen tidak akan berani melanggar. Pemimpin. Semua ini adalah jasa keluarga Ouyang. Aku ingin mendirikan dana pengembangan keluarga Ouyang untuk membantu lebih banyak orang. Bagus, aku juga punya niat yang sama. Aku akan menyumbangkan 5 miliar untuk membangun sekolah harapan dan 20 miliar untuk memajukan desa. Aku harap uang ini benar-benar digunakan dengan tepat. Jangan coba-coba main licik ya. Tenang saja Pak. Saya Sao Taigang jamin dengan reputasi saya. Ada Bapak di kota selatan. Adalah berkah bagi rakyat kota selatan. Saya mohon diri dulu. Kalian berdua mau apa? Mas, aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kamu adalah ketua kuil kaisar. Kamu menyembunyikannya cukup dalam juga ya? Iya. Kalau saja aku tahu kamu sukses begini, apakah aku masih perlu khawatirkan keluarga Ouyang? Apakah aku masih perlu bekerja? Ngomong-ngomong soal kerja, aku jadi tambah kesal. Aku juga. Jadi itu sebabnya Hongyan begitu baik pada kita. Katakan, saat kita wawancara dulu, apakah kamu di belakang sana menertawakan kita? Aku benar-benar kagum sama kalian berdua. Baiklah, aku menyerah. Dan keluarga Chen kalian. Ada berapa? Ambil semuanya. Ada 1. Hitung 1. Jangan sampai ada yang lolos dari kota selatan. Ketua, bagaimana dengan orang ini? Cam Camo, mau apa? Cam Camo, jangan mendekat. Aku. Kizi, bawa mereka keluar. Baik. Ketua, Lauki ini terlalu licik, menyebarkan racun di mana-mana, menimbulkan kepanikan di jalanan. Dia kabur saat keributan. Biarkan saja dia kabur. Lagi pula kita butuh orang untuk memberi kabar.
Non, Kenapa kau begitu malu? Nona. Ouyang Felong itu terlalu kuat. Tentang seni bela diri, aku tidak bisa memukulnya. Tapi saya tidak setuju. Kita harus mencari kesempatan. Biarkan mereka mencoba betapa hebatnya aku. Apa itu? Baik pria maupun pembantu rumah tangga tidak kembali. APA yang kau lekit. Beraninya kau membuat alasan. Sampah adalah sampah. Nona. Keponakan. Bagaimana ini bisa baik? Kau harus menyelamatkan anakku. Rumah Fang kami. Bibit yang unik. Akhirnya di sini. Ayo. Yunye, aku tahu. Kamu belum pulih. Ayo. Minum minuman. Aku datang hari ini. Saya terutama ingin menanyakan semua pertanyaan. Jangan terlalu acuh tak acuh. Aku tahu. Kau melakukan terlepas dari keluarga Ouyang. Kesal. Bukankah itu? Saya telah beroperasi di belakang saya. Benar. Aku mengerti. Apa yang kau mengerti? Fang Xiqiang, kau munafik. Orang munafik. Ya. Aku munafik. Ya. Hal tentang keluarga Ouyang. Saya telah beroperasi di belakang saya. Aku di bawah langit. Orang baik terbesar. Saya lebih baik dari Lei Feng. Aku tahu. Itu pemerkosa. Katakan hal buruk di belakangku. Apakah? Kamu sudah bertemu kekasihmu Chen Meimei. Bertemu Chen Meimei gimana? Apakah Chen Meimei tidak bisa dibeli oleh mereka? Bukan tidak mungkin. Yunye ya. Aku bilang padamu. Kamu terlalu polos. Kamu harus dengar aku. Aku kan kakak angkatmu. Adik. Baiklah. Kalau gitu aku tanya, kenapa kamu menyerahkan aku kepada keluarga Chen? Kenapa kamu melakukan hal itu pada Wu Yang Hong? Hampir membuatnya hamil. Katakan padaku. Siapa yang bilang begitu? Pasti mereka berdua kakak beradik. Now. Aku sekarang mau bawa. Aku ketemu suami. Kalau tidak urusannya bakal besar. Sulit untuk dihentikan. Istri kami siapa? Bukan kalian orang rendahan. Bisa ketemu semau kalian. Baiklah. Tidak kitimiu boleh. Tapi donasi ginjal, itu urusan sukarela. Kenapa kalian tidak peduli nyawa orang? Membenar Kilyarga Ouyang. Cuma rakyat jelata saja. Apa hubungannya dengan aku? Istri kami tertarik dengan uangnya. Itu rezeki dia seumur hidup. Kamu. Kenapa kamu mau ikut campur? Kamu harus lihat cermin. Lihat kamu pantas atau tidak. Liu Shouhu, kamu sudah lihat. Ini bukan aku yang cari masalah. Dia tidak pantas. Kalau aku, kamu siapa lagi? Keluarga Chen menghancurkan keluarga Ouyang. Masih bicara dengan mulut manis. Apakah keluarga Ouyang harus memberimu penghormatan? Oh, ternyata ada satu lagi. Sisa keluarga Ouyang. Kau datang untuk mengambil mayat. Aku sarankan kau segera ke kamar mayat. Cepat pergi dari sini. Apa? Baik, sangat baik. Sudah berapa tahun? Belum ada yang berani melawan keluarga Chen. Ada orang yang ingin mengadu kekuatan dengan keluarga Chen. Apa yang kau tunggu? Cepat pergi dan urus ini. Ya. Kepala keluarga, kita kehilangan Simiwa. Mata-mata kita di kota selatan. Apa yang harus kita lakukan? Aku ingat. Di kota selatan ada keluarga Fang, yang selalu bersikap baik pada keluarga Chen. Kali ini penyakit istri. Juga mereka yang menemukan donor. Mereka juga yang melakukannya. Segera hubungi keluarga Fang. Ya. Yunye. Aku sudah kembali. Kau tidak akan apa-apa. Kau harus bertahan. Kak, bagaimana kabar kakak ipar? Tenang, sebentar lagi dia akan bangun. Dia baik-baik saja. Kak, maaf. Kemarin seharusnya tidak bersikap seperti itu padamu. Sudah berlalu. Ayo kita beri sesajen untuk orang tua. Kau tahu di kota selatan, kau membunuh orang tak bersalah dan berbuat jahat. Kau siapa? Berani menyentuh orangku. Istri, tolong aku. Istri. Lepaskan orang keluarga Chen. Pergilah, cari majikanmu. Nyonya. Apa yang terjadi denganmu, Pak Chen? Dia tidak menghargai keluarga Chen. Sama sekali. Lihatlah. Dia memukulku. Tidak masuk akal. Apakah ini rantai yang kamu ikat? Kamu berani menyentuh orang keluarga Chen. Siapa sebenarnya kamu? Dia. Dia adalah babi. Ruangan makan babi. Ruangan apa? Apa yang kamu bicarakan?
Memukul anjing pun harus melihat majikannya. Selama aku ada kamu tidak perlu takut. Nyonya tidak perlu marah. Lihat aku. Kamu ingin mati. Anak muda. Aku rasa kamu tidak ingin hidup lagi. Buka matamu dan lihat baik-baik. Jangan sampai kamu ketakutan. Sudah mengerti. Nyonya ini. Siapa sebenarnya? Yang ingin mati adalah kamu. Baik, mari kita mulai. Dengan sampah sepertimu, mau menantang majikanku. Dalam hal ilmu bela diri, aku memang tidak sebaik kamu. Tapi dalam hal racun, aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku. Jangan menekat-nekuri di sini. Anggap aku anak kecil. Oh Yu Yang Feilong. Kalau ingin mati maju saja. Baik, aku akan mengabulkan keinginanmu. 3 botol ini milikmu. 3 botol ini milik Master Qi. Oh Yang Feilong. Kamu seharusnya tidak punya pertanyaan lagi kan? Feilong jangan. Mereka semua gila. Minum ini bisa mati. Kita setuju saja dengan melepaskan keluarga Chen. Dan anakku juga. Kamu pikir kalau aku lepaskan mereka, mereka akan melepaskan Ouyang Hong. Belas kasihan pada musuh adalah kekejaman pada diri sendiri. Baik. Selanjutnya, giliranmu. Lao Qi. Kenapa dia masih baik-baik saja? Apakah kamu benar-benar memberikan racun? Turun dari tubuhku. Yunye. Aku suka kamu. Pikiranku penuh denganmu. Turun dari sini. Kamu jahat. Aku yang buta. Turun dari tubuhku. Fang Xiqiang, Bukankah aku bilang jangan biarkan siapapun masuk? Mei Mei. Dengarkan penjelasanku. Keadaannya tidak seperti ini. Aku. kamu berani mengkhianatiku. Mei Mei. Dengarkan penjelasanku. Wanita ini. Dia yang menggodaiku. Dan menyuruhku memberikan obat dalam minuman. Tubuhku panas. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Tapi. Tidak ada yang terjadi. Benarkah? Cepat lihat. Rayuannya muncul lagi. Wanita ini. Hanya pendonor ginjal. Lihatlah dia masih cantik. Karena dia seorang wanita. Mari kita beri beberapa luka di wajahnya. Setelah dia cacat. Bagaimana caranya merayu pria? Ini. Bagaimana? Kamu tidak mau? Tidak. Mau. Kakak ipar. Kamu kok jadi begini? Rumah sakit ini adalah kuburanmu. Oh iya. Anakmu namanya Chen Santai ya. Kalian akan segera bertemu. Itu anakmu. Sangat tidak tahan. Kamu ngapain sama Santai? Dia kan putra mahkota keluarga Chen. Kamu berani sentuh dia. Sudah kusentuh. Kamu berani menyentuhnya. Aku tidak akan membiarkanmu. Kamu yang mulai dengan istriku dan orang tuaku. Aku yang tidak akan membiarkanmu. Kamu siapa sebenarnya? Kamu tidak berhak tahu. Siapa aku? Aku menunggu kalian di Nancheng. Kapan saja datang ke sini. Kizi, Bawahan siap. bawa istri pulang. Siap. "12 dewa pengawal istana kaisar. Sudah lengkap semua. Tuanku, 12 dewa pengawal istana kaisar. Sudah lengkap semua. Tapi sebagai salah satu dari 3 raksasa keluarga Chen, Industry Miracle, Ada di seluruh di mana-mana. Selanjutnya bagaimana kamu menangani keluarga Chen? Bagaimana menanganinya? 4 kata. Cabut sampai ke akarnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Silakan tuanku perintahkan. Aku sudah menunggu lama. Tuan Chen, aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Di perut saya, masih hamil dengan kita. Daging keluarga Ouyang. Setelah keluarga Ouyang kita tidak bisa istirahat. Tidak bisa. Selama kau membiarkan kakak iparku, Anda bisa melakukan apa saja. Anda dan Anda. Memang benar Nancheng. 2 wanita cantik. 7 wanita yang aku miliki di ibu kota. Bahkan, menangis sangat menyentuh. Apakah kamu begitu baik? Kenapa kau datang padaku? Chen kurang. Saat pergi. Maaf Chen. Aku tidak mengerti. Tolong maafkan aku. Orang tuamu mengalami kecelakaan. Jangan salahkan saya. Kumohon. Tinggalkan jalan belakang untuk keluarga Ouyang. Agak sulit. Wanita itu ditunjuk oleh ibuku. Sekarang ibuku, bawa pergi. Tapi,
Ibuku paling menyakitiku. Selama kau membuatku nyaman hari ini. Bisa coba. Tidak, Chen anak laki-laki. Selain itu, aku bisa berjanji. Kenapa kau begitu tidak tertarik? Kecuali kau ingin. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Hari ini, aku akan memakanmu. Biarkan aku pergi. Fang Xiqiang sudah kering ya, Yunie. Aku percaya padamu. Anda harus dilem jelek. Mata buta. Adik ipar itu terlalu menyedihkan. Kenapa semua masalah selalu menimpanya? Kakak kamu harus tenang. Aku kenapa? Cepat bilang padaku, aku kenapa? Kakak ipar, kamu mengalami kerusakan wajah. Fang Xiqiang. Pasti Fang Xiqiang. Dia punya niat jahat padaku. Kemudian datang seorang wanita, langsung melukai wajahku. Fang Xiqiang. Lagi-lagi Fang Xiqiang ini. Kali ini harus menghabisi dia. Fei Long. Aku seharusnya tidak membuat keributan. Aku seharusnya mendengarkanmu. Tidak apa-apa. Luka di wajahmu akan sembuh. Aku sudah menyuruh orang untuk mengambil obat. Tidak butuh beberapa hari. Akan sembuh. Tidak akan ada bekas luka. Benarkah? Tentu saja benar. Kapan aku pernah membohongimu? Adik, kedepannya rawat kakak iparmu dengan baik. Tidak ada masalah. Jangan tinggalkan dia dalam jarak 5 kilometer. Orang-orang. Siapkan operasi. Untuk transplantasi ginjal Nyonya Chen. Ya. Halo, Liu-nya di ruang mana? Kamu ngapain? Kalian siapa? Kembalikan ponselku. Bilang padaku, Liu Yunye di ruang mana? Wah, Liu-nya ya? Sudah kapan ini? Masih ada yang mencari wanita mati ini? Oh ya. Kalian bukan kebetulan mau mengurus jenazah wanita mati itu kan? Wah, kamu ini berani sekali memukulku. Satpam, Satpam cepat datang. Ada yang buat onar. Siapa yang berani buat onar di wilayahku? Kak, Kuma mereka berdua. Dia bilang aku ini si rubah, bahkan sampai memukulku. Adik, tenang saja. Ada kakak di sini. Bayar mereka berdua berlutut. Dan merengkak dari bawah kakimu. Jijik. Rumah sakit ini kau bau amis banget. Kak, Adik jangan panik. Bocah brengsek. Cepat berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kaki kamu akan kami patahkan. dasar tidak berguna. Diam saja ngapain? Pukul dia. Jangan lari kalau berani. Kalian berdua tunggu saja. Dokter kepala, dokter kepala. Tolong jangan tolong. Dokter kepala, dokter kepala. Dokter kepala. Dokter itu harus punya hati nurani. Dasar tidak berguna. Baru sadar kalau sudah telat. Dokter kepala, dokter kepala. Ada yang buat onar. Mereka datang cari Liu Yunye. Mereka bahkan menahan Nyonya Chen. Dan Pangeran Kecil. Semua disuruh. Berlutut dan minta maaf di depan altar keluarga Ouyang. Aib besar. Benar-benar aib besar. Terlalu keterlaluan. Apakah keluarga Ouyang sama sekali tidak mempunyai rasa hormat? Wibawa tiga raksasa. Apakah dia benar-benar tidak peduli? Tidak hanya itu. Ouyang Feilong bahkan membuka siaran langsung. Biarkan semua orang melihat. Aku hanya melihat keluarga Fang. Keluarga Chen ini berlutut. Negara ini. Itu semua bahan tertawaan. Nona, aku punya cara. Besok biarkan dia 7. Tidak bisa dibuka. Anda tidak harus pergi ke rumah Ouyang. Menimbang makam leluhur keluarga Ouyang. Ini sudah direncanakan. Itu tidak akan. Garis. Wajahku. Sepertinya saya tidak bisa melihatnya. Bekas luka. Tidak hanya itu, kulit juga lebih putih dan lembut. Operasi plastik yang paling kuat. Tidak ada yang luar biasa. Aku akan bilang, sudah waktunya untuk percaya padaku. Tidak akan ada yang salah. Yunye. Kau sangat cantik. Anda adalah area bantuan. Kaki tangan. Rahasia ini tersembunyi di hatiku. Selama bertahun-tahun. Orang jahat itu. Aku telah menanggung bullying. Tapi dia masih di rumah Ouyang. Pembina di bawah Raza Socket. Aku percaya dia. Dia bahkan. Yakinlah, aku akan. Saudaraku harus melindungimu. Jangan biarkan siapapun menggertak Anda. Dan kau, Yunye. Aku tahu aku disakiti oleh orang terdekat. Bagaimana rasanya? Aku akan membiarkan sampah itu membayar harga.
Aku akan bertanya padanya, mengapa melakukan ini, mengapa hidup sampai bertahun-tahun, kepercayaan saya padanya. Yunie, kondisi tubuhmu tidak baik. Kamu butuh istirahat. Dia benar-benar tidak bisa diselamatkan. Dia menghina adikku. Mengganggu keluarga Ouyang kami. Menggunakan ginjalmu untuk menyenangkan keluarga Chen. Jangan sekali-kali kamu menemuinya. Bicara manis. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Saya punya rencana sendiri. Tidak perlu kamu urus. Chang Cheng, kalau kamu terus begini aku benar-benar marah. Apa kamu terkena titik akupunturku? Dari mana kamu belajar ini? Jalan pintas. Aku hanya pernah melihat kakakku melakukannya. Cepat lepaskan aku. Chang Cheng, kamu memang harus seperti ini. Maka kamu harus bertanggung jawab padaku. Kalau tidak, kakakku tidak akan membiarkanmu. Kamu pelan-pelan. Ini pertama kalinya aku. Bisakah kamu melepas penutup mataku? Kamu ini aneh sekali. Kok suka gaya seperti ini? Biasanya kan kamu sopan. Orangnya mana? Apa yang kamu lakukan? Siapa? Lauki kamu mau apa? Esai kebul, kata, cabul, ada pisau di atasnya. Hati-hati jangan sampai merusak rencana besar. Chang Cheng, kenapa ada suara wanita lain? Kamu sebenarnya mau apa? Jangan-jangan kamu aneh. Gadis cantik, siapa yang aneh? Kekasihmu. Tidak ada di sini. Dia adalah orang penting di kota selatan. Kenapa dia begitu baik padamu? Kak, apakah Anda memiliki sesuatu untuk disembunyikan dari saya? Siapa kau? Bagaimana rasanya misterius? Aduh, siapa aku? Tunggu hari ketujuh pertama orang tua akan mengadakan festival besar. Pada saat itu semua musuh. Mereka akan datang. Beri mereka tipu muslihat. Aku tahu siapa aku. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan hal yang sama dengan Chen? Dia mungkin salah satu dari 3 besar. Rumah Ouyang kini guncang angin dan hujan. Atau, mari kita lepaskan. Lepaskan. Aku tidak hanya tidak melepaskan. Aku ingin dia 10 kali. Ratusan kali pembayaran. Ouyang Feilong, apakah kamu sakit? Membuat Jalang marah lagi. Kau kalah lagi. Tuan rumah masih muda. Keterampilan catur yang luar biasa. Kagumi bawahan. Tuan, Fang Xijiang bawa pengurus rumah tangga Chen, dan Lau Qi datang ke pembantu rumah tangga. Apa? Duduk. Game selanjutnya. Biarkan mereka menunggu di luar. Tuan rumah, keluarga Fang Xiqiang kehilangan surga, telah kehilangan kemanusiaan. Aku akan membunuh mereka. Hanya membunuh dia. Dia terlalu murah. Pemberitahuan Hongyan, semua orang Fang. Aku akan mengawasinya. Jangan biarkan mereka meninggalkan Nancheng setengah langkah. Dan, perusahaan Fang memotong rantai dana mereka, membekukan dana mereka. Ya? Dalam 3 hari. Tidak ada lagi keluarga Fang. Tuanku, Zhao Taigang sangat ingin bertemu Anda. Tidak bisa dihentikan. Tuanku Uyang, tolong saya. Sajikan teh untuk Zhao Shouhu. Terima kasih. Kakak, apakah kakak kenal Zhao Shouhu? Mengapa kakak harus menyelamatkannya? Adik, masuklah dulu. Saya akan berbicara dengan Zhao Shouhu. Catchua Kuil, Anda harus menyelamatkan saya. Ada saya di sini, apa yang Anda takutkan? Baik. Saya percaya pada ketua kuil. Maka ceritakanlah dengan jujur semua yang terjadi. Dana amal. Bagaimana mungkin? Ouyang Feilong. Anda ingin membunuh saya. Ini baru permulaan. Jangan sampai saya tahu. Peristiwa 5 tahun lalu ada hubungannya dengan Anda. Kalau tidak, saya akan membuat Anda lebih menderita dari kematian. Harta keluarga Ouyang, saya akan mengambilnya kembali dengan bunganya. Mari pulang. Anda sampah masyarakat. Fang Xiqiang. Fang Xiqiang kembalikan uangnya. Penipu besar. Catchua Kuil, nyonya sudah diatur dengan baik. Adik Anda sedang merawatnya. Peristiwa tahun lalu. Bagaimana hasil penyelidikannya? Ketua Kuil, kemarin kami sedang menyelidiki dana amal keluarga Fang. Masalah keluarga Fang tidak hanya pemalsuan. Apalagi, Yang dulu Menu Anda, wanita yang memperkosa dia. Sekarang, dia adalah manajer umum Yayasan Amal Keluarga Fang. Belum lagi, dia juga simpanan rahasia Fang Xiqiang. apa? Apakah kamu yakin?
Apakah ini wanita yang Anda lihat? Apa? Kamu yang menipu adikku untuk pergi. Kataku, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Apa yang kamu lakukan? Ini pacar adikku. Saya pernah melihatnya. Lagi pula, sekarang keamanan sangat baik. Bisakah kamu jangan terlalu berlebihan? Apakah kamu punya paranoia? Jika ada sesuatu yang terjadi pada adikku, aku akan menuntutmu. Yang Felong, sudah cukup kamu membuat keributan. Kamu mengganggu seorang anak kecil. Apa gunanya? Nyonya, orang ini adalah tersangka. Ayo, kamu ceritakan pada kakak apa yang terjadi. Mereka menangkap keluargaku. Mengancamku untuk membuat Ouyang Hong keluar. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa melakukannya. Adikku sangat baik padamu. Kamu benar-benar menyakitinya. Aku tidak ingin. Tapi jika aku tidak melakukannya, aku akan mati. Apakah orang ini? Dia. Aku akan mengenalinya, bahkan jika dia menjadi Lambai orang Tukuraken. Jika dalam 2 jam aku tidak bisa melakukannya, dia akan membuat orang tuaku mati keracunan. Tolong kalian, selamatkan orang tuaku. Lauki. Jangan khawatir ketua. Kali ini aku membawa uang. Cukup untuk memukul rumah Chen. Saya telah berbicara dengan beberapa raksasa internasional. Melalui gas. Dukung kami kapan saja di mana saja. Warung Chen sangat besar. Perusahaan internasional besar memiliki kerjasama. Itu bagus jika keluarga Chen masih berupa tendon. Kalau begitu kita akan lumpuh rumah Chen. Saat itu, aku akan memberimu 2 hari. Anda memiliki kepercayaan diri untuk membuat rumah Chen bangkrut? Agak cemas selama 2 hari. Kecuali aula kaisar digunakan. Setengah dari kekayaan. Tapi aku berjanji setelah menelan rumah Chen. Kekayaan istana kaisar pasti akan tumbuh. Anda adalah ratu keuangan, istana kaisar, berkuasa penuh. Tapi kali ini keluarga Chen itu benar-benar membuatku. Benar, Anda memberitahu Thor. Dia ditarik dari rumah sakit Yafeng. Tuan rumah, maksud Anda? Memancing ikan garis panjang. Pemilik rumah, orang-orang yang mengelilingi rumah tidak tahu apa alasannya. Di malam hari, semua sudah ditarik. Kau yakin? Di rumah sakit sekarang sudah tidak ada yang peduli. Benar. Nyonya dan putranya ada di rumah sakit. Orang kita sudah berada di tempat. Ingin bergegas menyelamatkan orang? Pemilik rumah. Apakah ini jebakan? Mungkin. Ouyang Felong takut. Saya Chen Tianliang mencium. Dia berani menelepon saya. Sepertinya begitu. Kepala keluarga, kapan kita berangkat? Ya sekarang. Yunye. Aku sudah kembali. Tidak apa-apa. Pemimpin kuil, mohon bersabar. Tidak. Ini masih hangat. Masih ada nafas Yunye belum mati. Sial. Yunye belum mati. Kamu sudah menutupinya dengan kain putih. Mencari mati, mencari mati, mencari mati. Kalau begitu, dia sudah diambil ginjalnya. Matilah cepat atau lambat. Dia masih hidup, tapi sudah tidak bisa diselamatkan. Omong kosong. Wanita saya. Walaupun belum mati tidak ada yang bisa membawanya. Yamaraja datang pun tidak bisa membawanya. Kasihanilah saya. Saya hanya menjalankan perintah. Tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu sudah menggunakan pisau padanya. Lepaskan saya. Kizi, mohon Tianyi 13 jarum. Selamat Nyonya. Operasi berjalan lancar. Penyakit Anda seharusnya sudah sembuh. Beristirahatlah sebentar. Anda bisa seperti orang normal. Kerja bagus. Tidak menyangka, kota kecil Nancheng ternyata adalah tempat keberuntungan saya. Kamu juga bagus. Keluarga Chen bersiap memberimu tanggung jawab lebih. Terima kasih Nyonya. Saya Pasty akan Keras. Oh ya, yang namanya perempuan Liunya itu gimana kabarnya? Sudah ditangani belum? Tunang saja Nyonya. Sudah bersih semua. Pasti tidak akan ada masalah lagi. Baguslah kalau begitu. Keluarga Chen saya menyumbang miliaran setiap tahunnya. Saya tidak mau ada orang luar yang memfitnah keluarga Chen kami. Keluarga Chen sangat menjaga reputasi. Nyonya, perempuan itu sudah tidak ada kesempatan keluar dari rumah sakit. Masalahnya tidak akan ada yang tahu. Nyonya tolong selamatkan saya. Keluarga Chen sangat menjaga nama baik. Tahu kamu di Nancheng. Membunuh orang tak bersalah. Berbuat kejahatan. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Oh Yang Feilong, kamu menghilang selama bertahun-tahun. Muncul lagi buat apa? Kamu tahu tidak? Saya terhadap Yunye sangat mencintainya. Kamu bilang apa? Saya bilang, saya tidak hanya memiliki harta keluarga Ouyang. Saya juga mau perempuan keluarga Ouyang. Liu Yunye. Sooner or later. Saya tidak pernah menyakiti kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Di dunia ini, tidak ada begitu banyak kenapa. Liu Yunye. Saya sudah menyukainya selama 10 tahun. 10 tahun loh.
Meskipun saya tidak bisa mendapatkan hatinya, tapi saya bisa mendapatkan dirinya. Kasus pemerkosaan 5 tahun lalu. Apakah kamu yang merencanakannya? Kamu orang yang pintar. Tebak saja. Ternyata kamu Fang Xiqiang. Hari ini saya mau menyelesaikan semua masalah dengan kamu. Mas, Kamu berani memukulku. Semuanya lihat kan. Pemerkosa ini sudah masuk penjara 5 tahun. Keluar masih tetap sama. Kalau aku tidak salah lihat, ini adalah teknik akupuntur kuno, yang telah hilang selama ribuan tahun. Shi Shenzhen. Salah satu kartu as Ouyang Feilong melindungi. Apakah istana kaisar benar-benar sehebat itu? Kamu tahu apa? Seorang utusan suci dari istana kaisar saja bisa menghancurkan Jiangnan. Setiap orang dari mereka di bidang masing-masing sangat unggul. Apakah kamu melihat kisi tadi? Maksudnya wanita tadi. Zhenggan lihat dia seorang wanita. Tapi dia adalah pembunuh terdaftar di dunia. Benar-benar ada. Paling kejam dan dingin. Dan pembunuh seperti dia. Dan di istana kaisar ada cukup banyak. Ada 12. Kalian tunggu di sini. Beritahu aku kalau Ouyang keluar. Ya. Ouyang. Kalian siapa? Ouyang. Hei Xiaolu. Ayo sini. aku dengar, hari ini ada ratusan orang interview. Ruang interview ini hanya salah satu, seluruh lantai ini ada puluhan ruang interview. Sangat menakutkan. Tentu saja, jangan bilang di Nancheng, bahkan di ibu kota, bisa masuk ke dana kaisar. Itu adalah kehormatan besar, sama dengan mendapatkan pekerjaan yang sangat baik. Kakak ipar, ku dengar karyawan biasa di sini. Selama masa magang, sudah dapat gaji 50.000. Begitu lulus, langsung bisa meraup jutaan setahun. Betul, jadi kamu lihat. Makanya banyak pesaingnya. Sayangnya aku hamil. Entah mereka mau menerima aku atau tidak. Nah, kedatanganmu kali ini kurang tepat waktu. Kakak ipar, aku yang lebih khawatir. Kamu begitu berbakat. Pendidikanmu juga lebih tinggi dariku. Yang seharusnya khawatir. Justru aku. Kebetulan sekali. Kenapa kamu di sini? Kan sudah kusuruh tunggu di bawah. Aku cuma mau lihat-lihat kantornya. Kalau kalian sibuk silakan lanjutkan. Wah, ngomongnya kayak punya perusahaan sendiri. Nona Ouyang Hong Liu dan Yunye sudah sampai di sini. Silakan ikuti saya. Baik. Ini. Ada apa ini? Mau apa lagi? Masih ada wawancara tambahan. Aku juga tidak tahu. Nanti kita tanya mereka berdua. Camel, kamu tidak bisa membunuhku. Aku kepala keluarga Chen. Kalau kamu membunuhku, ayah pasti akan bersatu dengan raksasa lainnya. Untuk melawan istana kaisar. Nanti, yang terluka justru rakyat kecil. Ini nomor telepon ayahku. Ayo. Adalah pilar keluarga Chen. Sekarang beliau adalah tetua besar di kuil naga. Ouyang Feilong. Berani kau terima. Apa yang tidak berani? Buka speaker. Ayah tolong aku. Ketua istana kaisar ingin membunuhku. Dan juga cucumu serta menantumu. Cepat selamatkan kami. Kau diam saja. Kau anak yang tidak berbedi. Bocah sialan. Keluarga Chen akan hancur karena kalian. 3 orang ini. Hal yang paling kusesali adalah menjadikanmu kepala keluarga Chen. Ayah. Sekarang. Langsung berlutut. Kepada ketua istana kaisar. Sujud minta maaf. Sampai dia puas. Tapi ayah. Aku ini kepala keluarga Chen. Diam. Sujudku ini. Kau mau sujud atau tidak? Akan membuat keluarga Chen hancur. Tidak. Aku sujud. Sujud sekarang. Sampai sekarang masih memikirkan bagaimana menangani istriku. Jadi kau suaminya. Aku pernah dengar tentangmu setelah kena Cheng. Bukankah kau pemerkosa 5 tahun lalu? Dasar sampah, apa yang kau lakukan padaku? Tidak ada apa-apa. Hanya mengembalikan barang yang kau ambil dari orang lain ke pemiliknya. Apa? Oh. Kau harus memberiku penjelasan.
Mengapa kau menipuku? Kau tidak takut keluarga Chen mencari masalahmu? Nyonya, maafkan aku. Kalau tidak begini, itu baru masalah besar. Tolong, kasihani nyawa Kessel ini. Aku tidak akan berani lagi. Benar-benar akan jadi dokter yang baik. Tanganmu sudah kotor. Masih bisa menyembuhkan orang? Kizi, bawa dia keluar. Potong kedua tangannya sendiri. Ya, Jangan. Kasihani, aku tidak berani lagi. Aku benar-benar tidak berani lagi. aku peringatkan kamu. Aku keluarga Chen. Keluarga Chen salah satu dari 3 raksasa. Kamu tidak bisa menggangguku. Aku menyarankanmu. Segera bawa aku pulang. Mimpi. Santai-santai. Anakku, cepat selamatkan ibumu. Selamatkan kamu. Dia sekarang saja susah menyelamatkan dirinya sendiri. Masih di ambang kematian. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Peduli dulu sama dirimu sendiri. Kamu tidak akan bisa keluar. Seumur hidupmu juga tidak akan bisa keluar. Rumah sakit ini adalah kuburanmu. Gasak dia sampai mati. Gasak dia. Apa yang terjadi? Kizi tunjukkan pada mereka cara kerjamu. Ya, Kalian ngapain? Barony ganggu Kilyarga Chen. Keluarga Chen tidak akan membiarkan kalian. Aku hanya memberi kamu satu kesempatan. Apa sebenarnya tujuan kalian? Ouyang Hong dan Liu Yunye. Di mana? Kami tidak tahu. Atasan menyuruh kami melakukan ini. Kami juga tidak tahu harus berbuat apa. Tapi aku tahu. Sepertinya keluarga Chen mencari istrimu. Di mana istriku? Aku tidak tahu di mana istrimu. Ya, aku hanya tahu Ouyang Hong. Bilang. Aji tidak boleh memberitahunya. Pangeran kecil sudah tahu. Tidak akan membiarkan kita. Harus memberitahu kakaknya. Kalau tidak memberitahunya, kita akan mati. Biarkan dia mencari pangeran kecil. Siapa yang mati belum tahu. cepat katakan. Aku bela. Di Hotel Hatay. Kizi. Ini serahkan padamu. Ya, 3 kepala 6 lengan. Ya. Oh ya, keluarga Chenku. Apakah 12 pasukan sudah sampai? Dua Abelis Pasukan. Total 23.000 orang. Dan juga sekitarnya. 5 provinsi, 38 kota. Kekuatan bawah tanah. Selain itu, dan kekuatan yang bergantung pada keluarga Chen, telah mengumpulkan 10 miliar. Semua digunakan untuk biaya operasi ini. Baguslah. Beritahu mereka. Selamatkan 1 orang Kilyarga Chen. Hadiah 10 juta. Bonus 1 orang Kilyarga Uyang. Hadiah 50 juta. Hadiah 10.000. Berita terbaru dari pemimpin Kipiao. Kepala keluarga Chen sudah tiba di kota orang selatan. kita 24 jam mengawasinya. Berapa banyak orang mereka? Bro-bro sudah menyusup ke kota-kota sekitar Nancheng. Diperkirakan ada lebih dari 20.000 orang, kurang dari 25.000. Berapa banyak orang yang kita punya? Ketua Kipiao, cabang Zundian memiliki total 55.000. Asalkan Anda memberi perintah, Tuan Collation, mereka bisa segera berkumpul di selatan. 55.000. Ketua, jika Anda merasa itu kurang, kami bisa memanggil lebih banyak lagi. Tuan Collation berkata, dalam 3 hari bisa memanggil 100.000 lagi. Tidak perlu terlalu banyak orang. Takut Nancheng tidak muat. Kita bukan anak kecil berkelahi. Melihat siapa yang lebih banyak orangnya. Benar juga, tapi Ketua, kita ini di wilayah sendiri. Pertama kali berhadapan dengan keluarga. Seperti ini. Karena Anda sudah berencana tinggal lama, pertarungan pertama ini harus membuat gebrakan. Gebrakan. Aku takut Chen Tianliang akan ketakutan dan kabur dari Nancheng malam ini. Bukannya wajahmu sudah hancur, baru beberapa hari. Bagaimana bisa jadi secantik ini? Beruntungnya ada kamu. Aku baik-baik saja. Hei, kemarin aku ceroboh. Membuatmu untung. Hari ini, aku akan ajak kamu bertaruh yang lebih seru. Ouyang Hong ada di tempatmu. Benar. Katakan, apa trik yang kalian mainkan? Aku siap menerima. Sederhana, ada pertarungan pikiran, ada pertarungan fisik. Hari ini, aku akan ajak kamu bertarung fisik. Bagaimana bertarung? Minum racun. Siapa yang bertahan lebih lama? Yang menang. Jika aku menang, kamu harus melepaskan keluarga Chen. Jika kamu menang, Kilyarga Chen terser kamu. Ouyang Hong segera dikembalikan. Barony tidak. Berani. Tidak bisa setuju dengannya. Lao Chi. Paling li dalam membuat rakan. Dia punya banyak penawarnya. Si cucu dengan Lao Chi. Sama saja masuk perangkapnya. Kalian gila ya? Minum racun. Ini lelucon besar. Ini. Bagaimana mungkin? Uang yang kami investasikan sia-sia. Aku tidak perlu bilang, kalian juga tahu foto-foto ini. Semua dari Yayasan Amal Fang yang sudah didonasikan. Totalnya sekitar 7-8 ribu. Tapi hasilnya tidak ada uang yang dikeluarkan. Hanya ada perjanjian lisan. Anak Fang. Apakah ini benar? Berikan aku penjelasan yang masuk akal. Ya Fang Shiqiang. Kami memang kaya. Tapi kami tidak bodoh. Uang kami masuk ke kantong keluarga Fang. Jangan percaya dia. Cuma bikin foto-foto. Dia jelas-jelas memfitnahku. Kamu ngapain? Kamu siapa? Kamu pikir aku takut? Kesempatan terakhir. 2 pilihan. 1, serahkan harta keluarga Ouyang. Lutut dan mati.
Kamu ini siapa sih? Ngapain aku harus berlutut? Oke, aku akan membuatmu benar-benar puas. Kizi. Ini semua adalah sekolah harapan. Semua rincian donasi yang diterima. Tidak ada satupun yang milikmu. Dana amal keluarga Fang. Lepaskan aku. Kau diberi muka malah enggak tahu diri. Pergi. Jangan. Jangan Tuan Chen. Hari ini, aku akan membuatmu sadar. Sadar belum? Aku akan membuatmu sadar lagi. Mau enggak? Siapa ada? Dikasih muka malah enggak tahu diri. Pukul dia sampai mati. Ini kah Hotel Hatay? Ya pemilik ini tempatnya. Maaf Tuan. Hotel kami sudah dipesan penuh. Tidak menerima tamu. Silakan cari hotel lain. Kami tidak menginap. Kami mencari seseorang. Di mana Ouyang Hong? Ouyang Hong. Kalian siapa sama dia? Keluarga. Sekarang aku tanya kamu jawab. Kalau ngomong sembarangan, kamu tidak akan melihat bulan besok. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Tutup mulutnya. Ya. Ikat dia ke tempat tidur. Ya. Pemilik Ouyang, saya Liu Xiaoerhu. Saya juga baru tahu apa yang terjadi. Sebagai Shouhu, saya bertanggung jawab. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Keluar sekarang. Anda. Apakah Anda yang selalu menemani Nyonya Chen? Apakah Anda Butler Chen? Saya memang Butler Chen. Apakah Anda yang menutup rumah sakit ini? Berani sekali Anda. Apakah Anda tidak dekat mari? Anda berlebihan. Kurang ajar. Siapa keluarga Chen itu? Keluarga Chen ada di rumah sakit ini. Anda berani menutupnya. Tahukah Anda siapa keluarga Chen itu? Saya Pak Anda. Menurut Anda siapa saya? Cepat keluar dari sini. Butler Chen, biarkan saya menjelaskan. Beginilah kejadiannya. Saya tidak ingin mendengar penjelasan Anda. Nyonya saya ada di rumah sakit ini. Orang yang sangat berharga. Jasmani yang sangat berharga. Jika terjadi sesuatu, apakah Anda bisa bertanggung jawab? Apa ini? Bicaranya seperti Kasim. Sudah zaman apa ini? Buat-buat apa? Apa ini? Ulangi sekali lagi. Anda. Butler Chen. Chen santai, sepertinya. Tidak akan bertahan. Keluarga Chen kali ini. Benar-benar meninui pada telepon. Anda ingin menghubungi keluarga Chen. Bagaimana dengan istana kaisar? Keluarga Chen pasti akan mengetahuinya. Jika memang harus terjadi. Badai. Maka biarkan badai itu datang lebih dahsyat. Halo. Apakah ini keluarga Chen? Sakit sekali. Kenapa saya tidak bisa bergerak? Apa yang terjadi? Nyonya, aku sarankan jangan bergerak. Dalam satu hari, operasi transplantasi ginjal 2 kali. Tubuhmu sudah tidak kuat. 2 kali. Bukan 1 kali operasi. Kenapa perempuan ini ada di sini? Bukankah dia sudah disingkirkan? Kamu berani menipuku. Kamu mau mati. Cepat bawa dia ke kamar mayat. Sepertinya efek obat bius belum hilang. Masih ngomong ngawur. Sampai sekarang masih memikirkan bagaimana menyingkirkan nyonyaku. Dia ngapain? Chen Dashao suruh kamu berlutut ya berlutut. Kamu kumericit payasa. Kamu mau mati jangan libatkan. Kamu, Chen Xiao dia. Aku bilang jangan banyak omong. Aku buat kamu tidak bisa lihat bulan besok. Kamu mau aku tahu apa itu putus asa? Memang kenapa? Kizi. Hotel ini milik grup PM ya. Benar memang. Suruh grup PM. Kosongkan hotel ini. Beritahu ke bawah. Siapapun tidak boleh keluar masuk. Ya. Nah, jangan banyak akting di sini. Grup PM juga bisa kamu kendalikan. Kalian berdua diam ngapain? Habiskan dia. Ya. Kizi. Jaga baik-baik adikku. Nah, aku peringatkan kamu. Jangan mendekat. Aku adalah orang yang tidak bisa kamu lawan. Jahat. Bilang, Liu Yunye di mana? Kalian menangkapnya untuk apa? Baka. Aku memperingatkanmu. Aku ini cucu tertua keluarga Chen. Cucu tertua. Chen Sentai. 3 raksasa. Keluarga Chen. Menurutmu aku takut? Saudara kita akan bekerja di perusahaan modal ekuitas di Zun. Aku sudah mengajukan cuti untuk kalian. Cuti. Siapa yang menyuruhmu mengurus cuti untuk kami? Hari ini kalian tidak bisa keluar dari sini. Benar kata dia. Hari ini kalian tidak bisa pergi. Kenapa kau ada di sini? Terkejut kan? Pasti sulit dipercaya. Wanita sialan, jangan lupa ginjalmu itu milikku. Tapi milikku,
Hari ini aku datang untuk mengambilnya kembali. Dan juga anakku Santai. Kalian yang membuatnya seperti itu. Aku akan balas kalian. Nyawa bayar nyawa. Nyonya Chen. Aku akan membuatmu bertobat di rumah sakit. Masih belum kapok juga. Sialan. Aku bertobat apanya? Aku ingin makan dagingmu. Minum darahmu. Hari ini, kalian semua jangan harap bisa pergi. Oh. Apa? Mau membantai seluruh keluargaku lagi? Kalau iya lalu apa? Baik. Kalau keluarga Chen kalian ingin membasmi keluarga Ouyangku lagi, maka jangan salahkan aku. Aku akan pastikan keluarga Chen kalian tidak akan pulang dengan utuh. Bocah sialan. Sekarang kendali ada di tanganku. Kau salah. Inisiatif ada di tanganku. Apa tidak ada racun? Di tabung ini ada racun yang sudah lama hilang. Shi Xing Hai Cheng. Tak berwarna, tak berbau, tak terlihat. Sulit untuk diwaspadai. Ini adalah racun terhebat di dunia. Kamu benar-benar baik-baik saja. Tidak mungkin apakah kamu sudah minum penawarnya sebelumnya? Penawar. Apa itu penawar? Sombong. Lauki jangan banyak bicara. Tuanku sudah meminumnya. Sekarang giliranmu. Tapi sebagai teman saya ingatkan. Dari 3 tabung ini, ada satu yang tidak ada penawarnya. Minum itu pasti mati. Lauki apa yang kamu tunggu? Bukankah kamu ahli racun senior? Sebagai pelayan keluarga Chen, apakah kamu tidak bisa mengalahkan seorang anak muda? Pengecut. Rasanya tidak enak. Mr. Ouyang. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Lihat apakah aku berubah. Mr. Ouyang, kamu menang. Tunggu sebentar. Kita hampir menjadi satu keluarga. Sayang capek tidak? Aku pijit untukmu. Darling, keluarga Chen di ibu kota. Kali ini saya memberi kalian kesempatan. Asalkan kalian bisa membalas dendam. Untuk sepupu dan ibunya. Simua Aset Keluarga, Chen di Selatan. Akan saya serahkan kepada kalian. Si Qiang. Dulu saat kamu mengejar saya, keluarga Chen tidak setuju. Bilang status kita terlalu berbeda. Tapi saya tidak peduli. Tapi kalau kamu berani mengkhianati saya, tidak setia kepada saya. Kamu tahu sifatku. Sayang. Hanya kamu. Bagaimana mungkin ada yang lain? Masalah keluarga Ouyang itu. Serahkan padaku. Kamu harus menepati janji. Jangan cuma omong doang. Aku selalu tidak pernah ragu, memberikan segalanya untuk keluarga Fang, menanggung segala risiko. Kamu padaku. Jangan munafik. Aku pria setinggi 2 meter. Bagaimana mungkin aku menipumu? Serahkan padaku. Beneran? Tentu saja. Aku tidak mungkin menipumu. Tidak mungkin menipu sayangku. Oke. Aku tunggu di rumah. Baik. Tolong. Lepaskan aku. Aku salah. Aku rela menyerahkan diri. Aku rela dipenjara. Tolong lepaskan kami. Jangan buru-buru. Bukti kejahatanmu cukup untuk membuatmu dipenjara seumur hidup. Tapi, bukan sekarang. Ouyu Yang Feilong, kamu melakukan ini. Akan membuat kota selatan jatuh ke dalam kehancuran. Kamu tunggu saja. Akan ada yang menghajar kamu. Ouyu Yang Feilong, aku satu-satunya keturunan keluarga Fang. Kamu berani menyentuhku. Kamu tidak takut keluarga Ouyang? Semua mati. Diam kau. Tuan. Orang dari keluarga Chen dan Fang sudah datang. Lumayan cepat juga datangnya. Kizi, bawa mereka semua turun. Ouyang Feilong. Di mana anak saya? Serahkan dia padaku. Di bawah sana. Kenapa? Kamu masih mau menemaninya? Kamu. Berhenti. Kamu, bukan wajahmu sudah hancur. Baru beberapa hari. Kenapa jadi cantik sekali? Kalian siapa? Kenapa menangkap saya? Di mana? Apa yang kalian lakukan padanya? Benar-benar wanita yang setia. Pria itu. Semua brengsek. Pria kamu sudah mengkhianatimu. Masih memikirkannya. Non. Wanita ini. Ajena Ouyu Yang Feilong. Dia ada di tangan kita. Ouyang Feilong. Sama saja kita sudah menguasainya. Bagaimana kalau kita ambil bunganya dulu? Dasar bodoh. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku langsung menghabisi kamu. Ini kunci menyelamatkan keluarga Chen. Kalau dia ada apa-apa, Ouyu Yang Feilong SI melakukan sesuatu, kamu sanggup tanggung jawab. Ikat dia di sini.
Kita pergi. Tidak berguna. Ayo. Kalian siapa? Non. Ketua mengirim saya untuk menyelamatkanmu. Jangan muncul dulu. Bawa keluar orang jahatnya dulu. Ayah. Ibu. Anak akan segera membalas dendam untuk kalian. Ayah. Ibu. Tuanku Kipiao, ada jejak mencurigakan di belakang villa. Yang. Sudah selesai digali. Shengqi. Cepat kerja. Tangani dua orang tua ini. Kita bisa kembali melapor. Yang kalau aku. Masukkan dia ke villa dulu. Langsung bakar saja. Udah. Sheng Jie jangan mengeluh. Kita dapat uang. Dari kerja keras ini. Ayo ayo. Sheng Jie. Kubur dua orang tua ini. Oke bro. Ayah. Ibu. Dari mana datangnya perempuan sialan ini? Berani ikut campur. Ayah ibu buka mata lihat aku. Aku Fei Long. Ayah anakmu tidak berbakti. Anak pulang terlambat. Kamu siapa? Perintah aku, dia tidak di sini. Ayo pergi. Hao Tai tidak menyambut kalian. Omong kosong. Pergi. Kamu berani suruh aku pergi. Kalau kamu tidak pergi, aku akan lempar kamu keluar. Pergi. Berani ganggu aku? Nanti kalian akan lihat. Adik. Aku. Kamu kenapa? Adik. Kamu, Aku kakakmu. Aku sudah pulang. Maaf. Pulang terlambat. tidak. Kamu tidak pulang terlambat. Kamu seharusnya tidak pulang sama sekali. Kenapa kamu tidak mati saja? Kamu pantas menghadapi orang tua. Di mana kamu saat keluarga bermasalah? Kenapa kamu baru pulang sekarang? Kenapa? Oh Yang Felong, kamu tahu selama ini bagaimana kami hidup. Kamu tahu bagaimana orang tua meninggal. Kamu tahu bagaimana kakak ipar hidup. Kamu tahu bagaimana aku hidup. Biarkan dia memukul. Aku yang salah pada keluargaku. Aku adalah penjahat keluarga Ouyang. Kakak, Fang Xiqiang setelah semua aku hargai. Dia tidak setia padaku, tapi aku tidak bisa tidak adil padanya. Kalau tidak aku juga tidak akan. Biarkan dia ikut kepala rumah tangga. Bersama mencari Zhao Taigang. Kalau begitu, keponakan. Kamu mau membantuku. Keluarga Fang. Paman Fang, Anda jangan buru-buru. Kyoga Chen ITUAPA, Oyu Yang Feilong, kali ini pasti mati. Kepala rumah tangga adalah juru bicara keluarga Chen. Dia bahkan tidak menghargai kepala rumah tangga. Tidak dianggap. Maka langkah selanjutnya kepala keluarga Chen pasti akan datang sendiri. Kepala keluarga Chen datang sendiri. Ya ampun kehebohannya. Apakah tidak terlalu besar? Semakin besar masalah semakin baik. Juga Ouyang Feilong beberapa kali tidak adil padaku. Tapi dia meremehkanku. Chen Mei orang ini. Dia pasti tidak menyangka. Akan membuat Fang Xiqiang dan keluarga Chen terhubung. Sejujurnya, kalian semua belum tahu kan. Sebenarnya aku adalah keponakan keluarga Chen. Saudara sepupu Chen Santai. Non. Dulu kita juga nggak tahu. Cuma sekarang, Anakku setuju nikah sama kamu nggak? Jadi menantu keluarga Chen. Meskipun cuma sepupu. aku ini orangnya suka menyembunyikan sesuatu. Sedangkan paman keduaku, dia nggak bisa tolerir kesalahan. Dia datang, kota selatan pasti akan hancur. Berapa banyak yang akan mati? Nah itu, tergantung suasana hati paman kedua. Apa? Oh, aku tahu. Yakin. Kenapa? Keponakan. Keluarga Huan yang sudah mengumumkan berita. Yu Tian adalah hari ke-7 keluarga Ouyang. Mereka malah. Malah apa? Cepetan bilang dong. Adik, kamu mabuk. Aku nggak mabuk. Fang Xiqiang itu benar-benar binatang. Adik. Fang Xiqiang ngapain sama kamu? Kalian semua nggak tahu. Fang Xiqiang itu beberapa kali saat kakak ipar nggak sadar, masuk ke kamarku dan menggangguku. Menggangguku beberapa kali, bahkan menyiksaku.
Siapa yang datang jam segini? Kak Qiang, Adik, kamu cantik banget. Kita berdua hari ini. Main-main yang seru. Adik, aku sudah lama suka sama kamu. Cepat keluar. Hari ini, kita akan bersenang-senang. Cepat keluar. kamu cepat keluar. Kalau tidak, Adik, kalau kamu tidak mau main ya sudah. Apa? Fang Xiqiang. Kamu benar-benar cari mati. Bahkan adikku pun tidak kamu lewati. Tidak membunuhmu. Aku Ouyang Felong. Tidak pantas jadi laki-laki. Tidak, mengapa? Mengapa bisa seperti ini, adik? Mengapa kamu tidak bilang dulu, baru sekarang bilang? kamu percaya lagi sama Fang Xiqiang. Aku bilang dia jahat sedikit. Kamu langsung marahin aku. Aku cuma bisa sabar, apa lagi yang bisa aku lakukan? Dia yang melanggar aku. Kamu yang membantu. Tunggu dulu. Aku sudah minum 3. Kamu tidak perlu minum semua. Cuma minum 1. Masih bisa berdiri dan bicara sama aku. Aku yang kalah. Ini tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku sudah bilang. Tuanku kebal terhadap racun. Gizi, aku sarankan jangan menunda-nunda lagi. Kalau tidak kamu mengaku kalah saja. Qizi. Bawa anak bodoh keluarga Chen keluar. Potong dulu. Ya? Berhenti. Gizi, kamu masih diam saja. Bukannya kamu mau membuktikan diri. Keluarga Chen tidak pernah memelihara sampah. Kamu sudah memutuskan. Berani jadi pembelot. Keluarga Chen akan mengambil nyawamu. Baik. Ouyang Felong, kau memang kejam. Aku tidak percaya, aku punya pil penawarakan. Aku masih takut dengan racun ini. Aku baik-baik saja. Non. Kepala keluarga Fang, aku baik-baik saja. Mereka siniwa hanya menakut-nakuti. Menakut-nakuti saja. Lauki. Ternyata Nona Chen masih ingat aku. Kamu? Apa yang kalian mau lakukan? Ouyang Felong, bagaimana kau menemukanku? Kau seharusnya tahu untuk apa aku datang. Tempat ini sangat tersembunyi. Jika ada yang mati, orang luar mungkin tidak akan tahu. Aku tidak ingin mati. Jangan gegabah. Aku bisa tidak gegabah, tapi itu tergantung bagaimana kau bicara. Aku tidak tahu apa. Omong kosong. Jengkel. Aku akan membawamu menemui seseorang. Katakan apa yang kau tahu padanya. Kalau tidak, pisau cukur ini akan menggores dari sudut mulutmu sampai ke telingamu. Jangan, aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku tidak bisa rusak wajahku. Itu lebih menyakitkan daripada membunuhku. Qizi. Bawa dia pergi. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Adik, kau pasti kaget. Jangan takut. Chen Meimei dan Fang Zixian sudah ditangkap oleh Zhao Shuhu dan sudah diadili. Kakak ipar, cepat suruh kakakku menangkap mereka semuanya. Kau tahu tidak, kakak laki-lakimu hari ini demi kamu nyaris mengorbankan nyawanya. Dia hari ini nekat bertarung racun dengan Lauki. Kau tahu, racun Lauki sangat hebat. Dia adalah raja racun generasi ini. Gimana kondisi kakakku? Gak apa-apa, dia baik-baik aja. Nah, Adik. Kak, bagaimana caramu mengalahkan si gila itu? Kamu nggak tahu, kemarin si gila itu udah pura-pura jadi pacarku. Usap-usap kakiku. Apalagi yang dia lakukan padamu. Seharusnya kemarin aku habisi dia. Yang lain sih nggak ada. Chen Meimei yang nahan dia. S.I. Chen Mimi ITU. Lumayan baik sama aku. Dong Meimei, aku bisa kasih dia kesempatan hidup. Soalnya, dia nggak ngapa-ngapain kamu. belum kamu cerita. Kenapa kamu baik-baik aja? Apa kamu ngelakuin sesuatu? Suamimu ini jagoan tinju tak terkalahkan. Kebal racun, berkuasa besar. Nggak mau cerita ya udah. Jangan ngomong besar. Berkuasa besar. Mana bisa sebesar kekuasaan Yayasan Kaisar? Aku kasih tahu. Katanya sih Istana Kaisar. Utusan Dewa ke-12 Hongyan juga datang memimpin Yayasan Kaisar. Besok aku mau ikut wawancara. Kalau gitu besok aku ikut kamu. Oke, temani aku. Kalau gitu malam ini aku temani kamu tidur. Tidur aja. Kamu gak waspada sedikit pun. Dia ingin menyenangkan keluarga Chen, mencari ke seluruh kota. Semua ginjal, hanya kau adalah yang paling cocok. Dia akan membuatmu mati. Jangan ragu untuk membunuh keluarga Ouyang. Juga ingin menyenangkan keluarga Chen. Kau masih berbicara untuknya.
Tidak mungkin. Dia tidak bisa menjadi orang seperti ini. Bukti apa yang Anda gunakan? Apa yang dia katakan? Ini adalah wali kota selatan. Apa yang Zhao Taigang berikan padaku? Ada Fang dan Chen di dalam. Mencapai kesepakatan. Salah satunya adalah donor ginjal. Itu adalah namamu. Tidak bisa membuat palsu. Di dalamnya ada cap dari Zhao Taigang. Dia adalah wali kota selatan. Lakukan hal ini. Sangat sederhana. Bagaimana mungkin? Apa yang tidak mungkin? Adikku, apa yang terjadi padamu? Dasao. Untuk orang seperti ini tidak layak sama sekali. Fang Xiqiang pria itu tidak sebagus binatang buas. Kalian tahu apa yang dia lakukan padaku? Siapa kau? Aku terkenal. Spesialis transplantasi ginjal. Tingkat keberhasilan operasi kembali 100%. Tidak pernah ketinggalan. Orang memberi nama panggilan. Pisau. Itu pisau yang berbahaya. Hari ini, aku akan mengambil pisau ini. Berikan diskon. Beraninya kau membual tentang pisau. Saya pikir Anda memiliki tulang gatal. Aku takut kau gatal. Kau berani membenci aku dengan pisau. Kamu masih ada gunanya. Minggir dulu. Nanti kamu akan dibutuhkan. Kamu ngapain? Kembalikan kacamataku. Kamu berani memukulku. Tahu kenapa aku copot kacamata kamu? Karena saat memukulmu. Lebih gampang. Kamu masih ada gunanya. Pergi. Wanita jahat. Jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat. Wanita jahat. Jangan mendekat. Giliranmu. Wali kota, kami sudah memeriksanya. Chen Santai mengalami guncangan pikiran yang besar dan siksaan fisik. Sepertinya dia sudah tidak bisa. Hei sayang. Kamu serius nih? Dana amal kamu beneran nggak dilanjutin. Sekarang aku harus gimana dong? Aku sekarang sangat kecewa. Bisa nggak kamu temani aku? Aku juga pengen datang. Tapi ayahku terlalu ketat. Aku hampir kangen mati sama kamu. Sudahlah. Kamu pikir aku nggak tahu? Selama ini kamu selalu pengen sama Liunya. Pikiranmu nggak ada di sini. Aku cuma alat pelampiasanmu aja. Sudah jangan cerewet. Aku kasih tahu ya. Dua hari ini Chen Qianqian. Aku kasih tahu. Fei Long dari Chiang udah balik. Aku rasa dia ada masalah. Dengar nggak? Bilang nggak mau datang. Sekarang ini selain kamu, siapa lagi yang bakal ngetok pintu? Aku pakai stocking hitam loh. Malam ini, pasti kamu bakal kenyang. Sayang, aku datang. Hei, jangan buka pintu. Jangan buka pintu ya. Dasar setan. Rindu banget sama kamu. Perempuan Liunya itu. Dia ada apa sih? Mana ada yang bisa menggoda kamu seperti aku? Kamu ini. Kamu tinggal di sini ya. Fang Xiqiang itu kan kaya. Kenapa nggak kasih kamu villa? Kurang mewah nih. Ouyang Felong. Ya. Pergi sana. Zhao Taigang. Orang dari keluarga Chen di Jinggu datang menyambut. Beres banget kamu. Masih sempat main catur. Asyik banget ya. Pergi sana kamu. Dasar buta. Berani kamu pukul aku. Tahu nggak siapa aku sekarang? Tahu. Anjingnya keluarga Chen aja. Ngomong sembarangan. Aku menantu keluarga Chen. Kepala rumah tangga. Lihat nggak? Anak ini. Dia sangat sombong. Dia mengandalkan hubungannya dengan Zhao Taigang. Di Nancheng dia berkolusi. Berdua berbuat jahat. Anak muda. Aku mau lihat berapa helai rambut bayi kamu. Berani melawan keluarga Chen. Anak muda. Merangkak dari bawahku. Aku maafkan kamu. Berani. Jangan kurang ajar. Kamu. Penakut. Aku melawan keluarga Chen. Suruh kamu menggigitku. Kamu berani menendang dia. Kalau berantem kalian berdua ya. Aku suami Liu Yunye. Dia ada di mana? Kamu suaminya ya. Oh, kamu itu yang dulu. Pemerkosa keluarga Ouyang yang terkenal jahat. Ouyang Felong. Tak kau sangka kau berani kembali. Cepat bilang, istriku ada di mana? Kamu pemerkosa yang merendahkan diri. Sempa, berani berteriak padaku di sini. Liu Yunye tidak ada di sini. Segera berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kamu tidak bisa pergi dari sini. Tidak. Dia bohong. Kamu, cepat selamatkan Liunya. Dia baru saja menyebut namamu. Dia dipaksa menyumbangkan ginjal. Di ruang operasi lantai atas. Aduh lepaskan. Ada orang. Satpam, tangkap mereka. Di sini ada orang yang kalian tidak bisa lawan. Siapa yang berani bergerak? Qizi, serahkan di sini padamu.
Kalau balas dendam ini tidak terlaksana, apa aku Ouyang Feilong layak disebut pria? Ya, kamu bisa jadi pria. Aku juga ingin anakku punya ayah. Kalau kamu celaka, aku dan anak dalam kandunganku bagaimana? Yang pertama celaka adalah adik. Yang kedua adalah aku. Jangan sentuh aku. Maaf. Aku terlalu emosional. Aku lupa kamu sedang hamil. Kamu masih ingat aku hamil ya? Kamu masih ingat yang ada di perutku? Adalah keturunan keluarga Ouyang. Katanya ibu hamil tidak boleh terlalu banyak emosi. Lihatlah aku belakangan ini. Antara hidup dan mati. Yunye, salahku. Kedepannya aku akan selalu ada di sampingmu. Apapun yang kamu mau akan aku penuhi. Tapi dendam orang tua, aku harus balas. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku benar-benar akan jadi janda. Kamu pikir keluarga Chen akan melepaskanku? Bagaimana kalau begini? Kita pindah rumah. Kita pindah ke tempat yang tidak ada keluarga Chen. Karena aku sangat takut. Selama ada aku, tidak ada yang bisa mengganggumu di dunia ini. Keluarganya Chen juga tidak bisa. Bukan ingin bekerja di Yayasan Dizun. Besok aku antar kamu. Kamu jadi direktur utama ya? Ada pembunuhan, ada pembunuhan. Sampai sekarang tidak ada yang datang menyelamatkanmu. Kamu masih tidak tahu apa yang terjadi. Kamu siapa sebenarnya? Kamu dan grup PM. Ada hubungan apa? Jangan bicara soal keluarga Chen. Hari ini, Raja Langit datang sekalipun. Tidak bisa menghentikanku. Kamu suka membuat orang putus asa kan? Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Apa itu putus asa? Bau bensin enak tidak? Aku salah. Chen Qian Pan aku. Aku tidak mau terbakar. Aku bilang. 3 raksasa Gaosan. Di hadapan hidup dan mati sama lemahnya. Bicaralah. Aku bilang. Sekarang di rumah sakit swasta mewah Mingya. Tapi sekarang kamu pergi sudah terlambat. Terlambat. Kenapa terlambat? Cepat bilang. Kamu tidak mau bicara ya? Kamu mau mencoba rasa bensin. Aku buat kamu lebih baik mati. Kuil Kaisar. Bohongkan. Kenapa bisa begini? Cepat, bawa aku menemui nyonyamu. Selangkah terlambat aku habisi kamu. Temui nyonyaku. Dia pasti dalam bahaya. Salah paham di kuil. Tuan kuil. Tuan kuil salah paham. Tidak ada salah paham. Keras kepala. Aku lihat berapa lama kamu bisa keras kepala. Tuntun jalan. Penjaga Liu. Suruh orang jaga orangku. Dia baru saja lepas dari bahaya. Kalau ada masalah, aku tanya kamu. Ya. Penjaga Liu. Kita selanjutnya bagaimana? Observasi dulu sebentar. Kuil Kaisar tidak akan benar-benar membunuhkan. Satu kepala rumah tangga Chen masih bisa diatasi. Takutnya Nyonya Chen dalam bahaya. Tidak mungkin kan? Kalau Nyonya Chen ada masalah. Itu kamu. Itu takut. Tidak bisa menjelaskan. Kota selatan mungkin akan ada badai berdarah. Keluarga Chen. Cepat beritahu Sao Taigang untuk berjaga. Ya. Apa sih cepat minggir? Dasar bocah nakal. Kamu tuh dengar nggak sih? Bocah nakal. Berani bikin ribut di rumah sakit kami. Berani juga mukul aku. Ada yang berani bikin ribut satpam. Satpam. Ketua, sudah selesai. Lantai ini kita yang pegang. Tidak mungkin itu Nyonya. Ketua, mohon tenang. Saya sendiri yang urus. Tidak mungkin. Kalian sakit jiwa ya? Mau minum racun? Ini benar-benar lelucon besar. Gimana? Tidak berani ya? Kalau tidak berani, lepaskan anakku dan kill Yarga Chen. Kamu lepaskan dulu adikku Ouyang Hong. Lepaskan. Tidak mungkin. Kayaknya hari ini di sini, tidak ada yang jatuh. Susah juga menentukan pemenangnya. Bagus. Baka, kamu berani atau tidak? Kalau aku mati, keluarga Ouyang bukan akan punah. Hahaha. Yang akan punah itu keluargamu. Kamu setuju atau tidak setuju? Kepala keluarga Fang, potong dulu satu telinga Ouyang Hong. Kirim ke sini biar dia lihat. Orang timur dipukulinya sampai babak belur. Adiknya malah makan enak minum enak. Ini apa-apaan sih? Oke. Aku segera kerjakan. Tunggu. Kalian mau main? Aku temani kalian main. Tuanku, perintahmu sudah dilaksanakan. Kamu datang tepat waktu. Orang-orang ini mau main racun sama aku. Masa sih? Kalian gila ya? Tuanku, memiliki tubuh kebal racun.
Mereka cari mati. Aku temani mereka. Yang cari mati itu kamu. Baiklah, mari kita mulai. Tolong kasih aku jalan keluar. Bicara ngawur. Kamu berani main-main sama aku. Kamu tidak tahu siapa aku, Ouyang Feilong. Caraku ya. Kamu cari mati ya. Ouyang Feilong, sudah cukup. Kamu masih mau bunuh orang ya? Kamu masih merasa keluarga Ouyang belum cukup menderita ya? Sayang aku. Sudah 5 tahun Ouyang Feilong. Awalnya aku sudah memaafkanmu. Kalau tidak beberapa bulan lalu kamu kembali. Kenapa aku setuju? Kasih keluarga Ouyang keturunan. Tapi hasilnya, kamu tetap bandel. Pria harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Bukan, aku. Aku tahu. Ouyang Feilong ya Ouyang Feilong. Kamu memang licik. Aku licik. Tentu saja. Kalau tidak berkali-kali kamu ganggu kakakku. Dan 5 tahun lalu, kamu paksa cewek itu datang. Ancam dia untuk jadi saksi kamu. Bener kan? Hampir saja aku tertipu. Kakak ipar. Cewek ini aku kenal. Memang cewek itu dulu. Saat itu takut kamu terlalu terpukul. Jadi tidak membawamu pergi. Aku percaya kakakku. Dia pasti difitnah. Ini adalah tahun ini. Da Hong Pao dari Gunung Wui. Cobalah Tuan Kuil. Kembali ke topik. Apa yang kamu cari dariku? Tuan Kuil. Orang-orang di sekitar rumah sakit swasta Mingya sudah terjadi 17 pertempuran. Banyak yang terluka dan tewas. Hyarga Chen Pastiaken berusaha keras mengirim orang untuk mencari Tanah rumah sakit Yafeng. Sudah lama dibeli. Lagi pula sudah dalam 2-3 hari lagi akan diratakan. apa? Tuan Kuil. Anda harus berpikir ulang. Sao Taigang, apakah kamu tahu sesuatu? Benarkah? Keluarga Fang dan keluarga Chen ada hubungan. Ini. Menurut yang aku tahu, keluarga Chen di kota selatan ini tidak melakukan hal baik. Beberapa tahun ini, hampir meruntuhkan ekonomi kota selatan. Benarkah? Saat membicarakan ini, aku langsung marah. Keluarga Chen sangat berkuasa. Menembus di mana-mana. Bahkan pedagang kecil. Mereka juga merebut. Sekarang, sudah penuh keluhan. Aku berencana di tanah rumah sakit Yafeng itu, mendirikan dana kaisar. Berencana investasi 500 miliar untuk perkembangan kota selatan. Kamu, bagaimana pendapatmu? Apa? Benarkah ini? Anda adalah Untuk Liu Yunye. Nona Yunye. Anda adalah Ouyang Hong. Kakak ipar. Katanya dana kaisar sangat ketat. Tampaknya tidak begitu juga. Mereka cukup menghormati kita. Mungkin ini ujian untuk kita. Ya. Kami sudah siap. Mari mulai wawancara. Tidak perlu selamat untuk kalian berdua. Kalian sudah diterima. Diterima. Tapi kami, sepertinya belum mulai wawancara. Betul. Tidak perlu. Kalian berdua sangat hebat. Hebat. Sepertinya pendidikan saya biasa saja. Oh ya kakak ipar saya hamil. Tidak ada masalah kan? Sama sekali tidak masalah. Dana kaisar lebih melihat kemampuan. Tidak melihat latar belakang. Selamat untuk kalian berdua. Kalian diterima. Kakak ipar. Apa yang terjadi? Ini memang kabar baik. Mengapa masih meragukan mereka? Maaf, kalau begitu kami pergi dulu. Oh, pewawancara. Saya belum bertanya nama Anda. Perkenalkan diri. Nama saya Hongyan. Saya menyarankan Anda segera ke kamar mayat. Cepat pergi. Bawa saya menemui nyonya. Apa Anda ini? Sao Taigang pun tidak punya hak untuk menemui nyonya saya. Anda tahu keluarga Chen bergerak di bidang apa? Sebutkan nama Anda. Ambil nyawa Anda. Mulutmu bau. Aku akan membersihkan mulutmu. Tidak. Aku dari keluarga Chen. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Aku akan membuat kalian mati mengenaskan. Siapa aku? Aku adalah Ouyang Feilong dari Istana Kaisar. Istana Kaisar. Ouyang Feilong. Sepertinya terdengar familiar. Kamu adalah pemimpin Istana Kaisar. Benar. Dia adalah pemimpin Istana Kaisar. Bahkan putra Kaisar harus bersujud padanya. Dijuluki legenda generasi baru. Ouyang Feilong. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi keluarga Chen adalah salah satu dari 3 raksasa. Pasti sangat mengerti. Istana Kaisar. Ya. Kaisar yang mulia. Namaku Hongyan. Kamu adalah sang ratu keuangan yang terkenal, Hongyan. Anehkah? Aku datang sendiri untuk wawancara. Ada masalah apa? Aku tidak menyangka kami berdua juga perlu kamu wawancara. Tidak ada urusan kami lagi. Pergi dulu. Kami protes ini tidak adil. Kami minta penjelasan. Ya, aku mau mengadu. Ada kecurangan dalam wawancara dana kaisar. Operasi gelap. Mereka berdua pasti punya koneksi. Apa yang kalian lakukan? Mau memberontak? Buka mata kalian dan lihat. Ini tempat apa?
Dana Kaisar bekerja, tidak perlu menjelaskan kepada kalian. Di sini, aturan kami adalah aturan. Cepat keluar dari sini. Ayo pergi. Pergi. Kami juga sudah memutuskan. Baiklah, hati-hati di jalan. Hong Yan menghadap Tuan Istana. Silakan bangun. Dua wanita itu sudah lulus wawancara. Tentu saja, saya yang mewawancarai langsung. Istri Anda, benar-benar menawan. Berhenti. Kali ini saya meminta Anda datang ke Kota Selatan, terutama untuk menghadapi keluarga Chen. Rencana Anda, bagaimana? Sisa-sisa keluarga Ouyang. Oh, saya ingat. Anda adalah anak bungsu Liu Yunye. Beberapa tahun lalu mencoba memperkosa, kabur ke luar negeri. Kenapa tiba-tiba kembali? Benar. Saya adalah suami Liu Yunye dan juga anak dari kedua orang tua ini. Dua binatang ini, kenapa melakukan ini? Kamu. Ketemu keluarga Chen. Nasib New Sial. Kalian berdua. Hari ini semua harus tinggal di sini. Keluarga Chen. Di Kota Selatan tidak ada keluarga Chen yang melakukan hal yang menyalahkan nasib. Keluarga Chen yang mana? Kota Selatan apa artinya? Kami adalah keluarga Chen dari ibu kota. Tuan Istana, keluarga Chen dari ibu kota, adalah salah satu dari 3 raksasa ibu kota. Keluarga Ouyang kami dengan keluarga Chen ibu kota. Tidak ada permusuhan. Kenapa Anda melakukan ini? NAK, lihat aja lu pasti cemen. Kami orang-orang besar ngurusin sesuatu. Perlu alasan APA lagi. Di Nancheng keluarga Chen kami adalah yang paling berkuasa. Nak takutkan. Hari ini lu bisa mati. Di tangan kami berdua. Itu rejeki lu. AG Nakin Excavator. Oke yang gu. Hancurin dia. Kenapa aku gak tahu soal ini? Lu siapa? Ada urusan apa sama lu? Lu. Ouyang Felong. Hah? Dia yang hilang selama 5 tahun. Membuat Liu Yunye janda selama 5 tahun. Ouyang Felong, bener dong? Beneran dia? Dia kabur selama 5 tahun. Kenapa tiba-tiba balik? Pasti mau ziarah ke keluarganya. Pelan-pelan. Ini pantangan. Di Nancheng siapa yang berani bahas keluarga Ouyang? Jangan sembarangan ngomong. Gak. Mei. Dateng semua ya. Hari ini acara amal. Donasi dong. Fang Xiqiang Lu? Oh, aku tahu. Lu pada bokek. Uang keluarga Ouyang. Sudah pindah semua ke aku. Fang Xiqiang. Waktu itu darurat. Cuma titip sementara sama nyonya. Sekarang kakakku udah balik. Tolong kembalikan harta keluarga Ouyang ke kami. Mei. Kontraknya udah ditandatangani. Gimana caranya ngembaliin ke kalian? Lagian, lo tahu nggak? Kenapa lo sama istri, kakak lo nggak kenapa-kenapa? Hah? Kenapa lo mukulin gue? Ouyang Felong, cepetan lo keluar. Kenapa lo datang ke sini bikin malu? Lo udah bikin malu keluarga Ouyang. Masih kurang apa? Yunye tenang dulu. Lo nggak boleh turun dari kasur sekarang. Jangan lari-larian. Ouyang Felong, gue bilang, cepetan lo keluar. Jangan ganggu acara kakak angkat gue. Acara amal. Kakak ipar, keluarga Ouyang Odar Kina Moslabizar masih harus dibantu sama kakak gue. Kenapa lo mukulin dia? Lo tahu kenapa? Dia kabur beberapa tahun ini. Keluarga kita selalu diasingin. Kalau bukan karena Fang Xiqiang yang ngebantu kita, keluarga Ouyang bisa kayak gini sekarang. Dia juga berjasa sama keluarga Ouyang. Tapi, kenapa harus ngambil harta keluarga Ouyang untuk disumbangin? Ouyang Felong. Keluarga Ouyang bisa kayak gini sekarang. Semua karena perbuatan lo dulu yang bikin masalah. Fang Xiqiang sumbangin uangnya bagus. Nyumbangin uang buat berbuat baik. Keluarga Ouyang baru bisa ngumpulin pahala. Jangan terlalu emosi. Lo nggak boleh ngomong terlalu banyak. Duduk dan istirahat. Perang finansial udah dimulai. Iya, Kalian berdua juga duduk. Liatin baik-baik keluarga Chen. Gimana mereka minta maaf ke kita. Bodyguard kayak sampah gini. Nggak perlu kita yang ngurusin. Gue nggak mau ada darah di rumah gue. kenapa sih Lao Chen bisa tenang banget? Apakah dia benar-benar? Benar atau tidak? Segera akan ketahuan. Ouyang Felong. Aku ingin melihat. Kamu bisa main apa? Dalam setengah jam, aku akan membuat keluarga Ouyang menjadi puing-puing. Kepala keluarga. Tidak baik kepala keluarga. Orang-orang kita dihalangi di luar. Apa katamu? Siapa yang melakukannya? Apakah itu Xiao Taigang? Tidak, bukan. Mereka mengaku sebagai orang dari kuil kaisar. Bahkan 8 utusan suci dari kuil kaisar hadir. Orang-orang kita ketakutan. Bahkan tidak berani melawan. Benar-benar tidak ada yang masuk. Banyak sekali orang. Tidak ada satupun yang bisa masuk ke kota selatan. Tidak ada yang masuk. Aku juga berusaha keras untuk bisa kembali. Bodoh. Aku bilang, seluruh kota selatan sudah ada dalam genggamanku. Apakah kamu benar-benar dari kuil kaisar?
Selamat datang di acara amal grup Fang, acara minum anggur. Saya di sini menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Di sini, saya punya hal penting untuk diumumkan kepada semua. Keluarga Ouyang mengalami musibah. Saya sangat berduka. Keluarga Ouyang menyinui saya untuk menyerahkan semua bisnisnya kepada saya untuk dikelola. Saya sudah setuju. Tuan Feng, keluarga Ouyang ini meskipun kecil, tapi nilainya mencapai 3-4 miliar. Konon keluarga Ouyang ini tidak tahu melawan siapa. Hingga dibantai. Kasihan sekali. Ya Fang Shao. Ternyata selama ini, Liu Yunye masih mempercayai Anda. Bahkan keluarga Ouyang, aset miliaran yuan. Semua diserahkan kepada Anda untuk dikelola. Sungguh membuat kami iri. Awalnya, saya tidak tertarik dengan hal-hal ini. Tapi Liu Yunye terus memohon kepada saya untuk membantunya mengelola. Hari ini adalah pesta amal. Maka saya akan menyumbangkan setengah dari aset keluarga Ouyang. Tidak banyak. Hanya 1 atau 2 miliar. Untuk membangun sekolah harapan. Membantu anak-anak miskin. Bagus. Fang Shao, Anda benar-benar dermawan. Shao, Anda benar-benar memang layak disebut generasi muda Nancheng. Tokoh utama. Fang Shao, Anda adalah dermawan terbesar di Nancheng. Anak-anak di daerah miskin harus berterima kasih kepada Anda, Fang Shao. Ini adalah kewajiban kami. Fang Shao, Anda sangat baik hati. Kebaikan Heitai. Semua orang harus memilikinya. Menggunakan harta keluarga Ouyang untuk amal. Hal seperti ini, kenapa saya tidak tahu? Siapa yang berani mencoba? Ouyang Feilong. Hari ini Anda pasti mati. Beritahu mereka. Aksi. Ya. Keluarga Chen akan menyumbangkan 10 miliar. Mengumpulkan lebih dari 20.000 orang. Sekarang, semua menuju ke keluarga Ouyang. Saya ingin melihat apa yang bisa Anda lakukan melawan saya. Nah, semut ya semut. Aku berdiri di depanmu. Berani sentuh rambutku? Ngandelin cewek ini? Kira cuma kamu punya bodyguard? Aku nggak punya? Bodoh. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu bodoh. Orang-orangmu, satu batu di Nancheng pun gak bisa sentuh. Kira aku mundur dari rumah sakit karena takut sama kamu? Aku Ouyang Feilong. Takut sama kamu? Maksud kamu apa? Mau nakutin aku? Kamu kira kamu siapa? Aku siapa? Qizi. Bilang sama dia siapa aku sebenarnya. Yang duduk di depan lukisanmu adalah pemimpin istana kaisar. Buta mata. 3 raksasa siapa? Di mata kita nggak ada apa-apanya. Istana Kaisar. Pemimpin. Nggak mungkin. Kalau gitu buktikan. Qizi. Kabarin Hongyan, perang finansial mulai. Betul. Dia itu. Jadi abu pun aku kenal, Chen Meimei. Pemimpin, aku baru ngerti. Fang Xiqiang ini sama Chen Meimei lagi main tipu-tipu. Mereka mau berkomplot bunuh kamu. Antar jalan, biar aku lihat cewek jahat yang ngerjain aku 5 tahun lalu. Ya? Semua perbuatan kamu. Lihat. Udah masuk berita. Yayasan Amal Fang nggak bisa diselamatin. Potong aja. Saya telah mengelola Yayasan Amal selama bertahun-tahun dengan susah payah. Memotong saya begitu saja. Sangat disayangkan. Kamu ini. Saya pikir saya sudah cukup serakah. Kamu lebih serakah daripada saya. Ratusan juta. Setidaknya kamu harus mengeluarkan puluhan juta untuk membuat penampilan saja. Kamu benar-benar pelit. Semua itu karena Ouyang Feilong. Saya pasti akan membunuhnya. Kamu mau membunuh siapa? Istri kamu datang. Duduk. Paman Fang, jangan terlalu formal. Sudah hampir menjadi satu keluarga. Omong kosong. Sekarang keluarga Ouyang telah saya kepung. Satu orang pun tidak bisa masuk. Lalu dia, dianggap orang atau tidak? Bagaimana kamu bisa masuk? Saya sudah jelas. Oh. Apakah kamu berbicara tentang sekelompok sampah di luar itu? Mereka sudah saya hancurkan. Ini bukan tembok baja. Sulitkah untuk masuk? Tian Liang, wanita ini sangat hebat. Membunuh tanpa berkedip. Kenapa panik? Ini baru permulaan. Saya hanya duduk di sini. Lihat apa yang bisa mereka lakukan pada saya. Perintah keluarga Chen. Cukup dengan satu perintah saya. Jangan hanya keluarga Ouyang kecilmu.
Seluruh kota selatan akan menderita. Hancur lebur. Fei Long, perintah keluarga Chen dapat menggerakkan semua sumber daya keluarga Chen setara dengan pedang Xiangfang. Mungkin kita harus mengakui kesalahan. Yunie, kenapa kamu masih belum bisa melihat jelas? Keluarga itu sebenarnya tidak ingin kita mengakui. Mereka ingin nyawa kita. Tuan Chen, saya kasih kamu kesempatan terakhir. Sekarang kamu pergi ke altar orang tua saya. Sujud dan mengaku bersalah. Saya akan membiarkan kamu pergi, kecuali Nyonya Chen. Saya tidak akan menyentuh orang lain. Omong kosong. Mereka itu apa sih? Pantas saya berlutut. Chen Tianliang, benar-benar tidak tahu arti kata mati. Qi Zi. Ayo mulai. Kenapa kamu datang? Lalu siapa yang akan menyelamatkan adik? Adik akan baik-baik saja. Saya sudah menyuruh Qi Zi untuk mengumpulkan orang dan menyelamatkan adik. Lalu, masalah adik. Bagaimana kamu menanganinya? Tentu saja membalas dengan cara yang sama. Mata dibalas mata. Tapi, kita belum bisa bertindak keras. Tapi kamu tenang saja. Saya akan mengatur semuanya. Kita ini keluarga kecil. Bagaimana bisa melawan mereka? Benar. Penjaga Zhao memang penjaga terbaik di kota selatan. Adil dan jujur. Lalu kamu melaporkan keluarga Chen dan Fang. Mereka sudah mendapatkan hukuman yang pantas. Lalu selanjutnya. Apa selanjutnya? Selanjutnya adalah balas dendam yang tak ada habisnya. Salah satu dari 3 raksasa. Lengan tidak bisa melawan paha. Kalau keluarga Chen serius, penjaga itu pun bukan lawan mereka. Nanti dia sendiri tidak bisa selamat. Dia bisa melindungi kamu. Lalu mereka menginjak-injak rakyat kecil. Mengerjakan kejahatan lalu tidak peduli begitu saja. Apalagi yang bisa dilakukan? Kamu pikir kamu siapa? Superman, Batman, atau Luzishen? Melihat ketidakadilan lalu mengangkat senjata. Yunie, aku merasa semakin lama semakin tidak mengenalmu. Tapi yang mati adalah orang tuaku. Dendam ini tidak dibalas. Apa aku Ouyang Fei Long layak disebut pria? Api membakar minyak terlalu murah baginya. Panggil orang dari ruang hukuman. Aku akan membuatnya hidup lebih buruk dari mati. Tolong, tolong, tolong. Yunie, tunggu aku. Harus tunggu aku. Non Liu, ada apa? Tolong, selamatkan aku. Aku sudah hamil. Aku tidak bisa melakukan operasi ini. Bisa mati berdua. Aku mati tidak apa. Tolong selamatkan anakku. Non Liu, aku hanya seorang perawat. Suaraku tidak didengar. Lagi pula, sekarang keluarga Chen sudah mengontrol rumah sakit ini. Dari atas sampai bawah semuanya milik keluarga Chen. Aku tahu kamu orang baik. Waktu pertama datang ke rumah sakit, kamulah yang merawatku. Tolong selamatkan aku. Jian Yan. Sedang apa? Kenapa belum suntik bius? Dokter kepala, apakah yang kita lakukan ini tidak baik? Non Liu terlalu kasihan. Kasihan. Kasihan apa? Dia siapa? Dia cuma wadah. Tapi dia hamil. Bandel. Kenapa rumah sakit ini ada orang sepertimu? Cepat keluar dari sini. Nanti aku urus kamu. Nona Liu. Jangan salahkan aku. Salahkan nasibmu yang buruk. Nyonya Chen. Masih menunggu ginjalmu untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah dipukul kamu akan diam. Keluarga Chen dan Fang. Dinan Cheng mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepala keluarga Chen marah. Mengirim seorang kepala pelayan besar. Harus meminta penjelasan dariku. Dan memintaku menyerahkan tanah rumah sakit kepada mereka. Ceket Haidak. Mereka akan mencari masalah denganku. Hanya seorang kepala pelayan. Harus takut seperti ini? Bukan hanya kepala pelayan. Mereka juga membawa seorang ahli racun. Membunuh tanpa terlihat. Katanya dipuja oleh keluarga Chen. Ketua kuil, sepertinya dia bicara tentang Lauki. Urutan ke-18 dalam daftar kuat. Orang ini sangat ahli dalam menggunakan tapi kungfunya biasa-biasa saja. Ketua kuil, kali ini kamu harus menyelamatkanku. Berinvestasi lebih dari 2000 Dinan Cheng. Kamu tidak bisa tidak menyelamatkanku. Ketua kuil, aku masih punya keluargaku. Hanya seorang penjahat rendahan dan seekor anjing tua. Harus takut seperti ini? Baik. Aku akan menemanmu pergi. Baik. Saya permisi dulu. Cari tahu latar belakangnya. Ya, Fei Long. Aku dengar. Zhao penjaga datang.